Bismillahirrahmanirrahim warahil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, satu alasan kenapa harus banyak umat muslim memperhatikan apologetik Kristen, karena ada data-data yang selama ini mungkin teman-teman tidak tahu, namun dibukakan dengan baik dan dapat dipelajari, diakses, dan didengarkan, yang dapat menambah wawasan. Dan saya pikir di zaman ini banyak orang dapat belajar dengan rapi dan mempercayai sesuatu dengan terbuka, dengan baik, oleh karena melihat data-data yang sudah dipaparkan. Kali ini teman-teman kita akan melihat satu video yang begitu menarik. Jangan skip, mari belajar bersama-sama. Dan saya pikir inilah kenapa ada banyak orang akhirnya berpikir untuk pindah keyakinan, karena mereka melihat fakta yang bagus. Ini dia videonya. Apa? Di sini tadi yang pertama naik siapa? Itu yang ngomong kedua siapa? Kamu naik. Yang Islam banget lu itu. Bro, apa? PPJ ngomong. Yang pertama kali naik saya, bro. Dan, saya udah selesai ngomongnya belum? Udah, ayo silakan. Bang Sera, lanjut Bang Sera. Atau si Murtad? Iya, lanjutin aja apa yang mau didiskusikan. Disuruh ngomong kalau dikasih ke orang lain. Jahat aja, gimana Pak pada tanggapannya? Yang mana itu? Ya terkait tadi kan lagi bahas umum tadi saya sama Bang Esa. Ini kan saya juga jadi nggak enak saya. Saya tuh nggak nyerang pribadi dari tadi Bang Esa. Tapi saya tanya Bang Esa keyakinannya. Saya tanya kan kenapa Bang Esa mengatakan Yesus itu Tuhan gitu loh. Waktu di roomnya siapa itu kemarin? Iya betul. Di roomnya Nur Ilahi ya. Kenapa ngomong kayak begitu? Kan saya kan bingung gitu loh. Jadi kok seakan-akan universal sekali begitu. Saya tanya yang ini bermoral nggak? Tadi terkait surah atau Bang itu benar, Yesus itu Tuhan itu benar. Tapi kalau Tuhan itu Yesus itu harus didiskusikan itu. Kalau Yesus gitu, itu jadinya Yesus itu dituhankan. Kalau itu mah pola pikirnya. Ya begitu. Tapi kalau Tuhan itu Yesus, nah itu baru didiskusikan. Nah makanya, jadi kalau mau tadi bahas tentang kenapa Bang Esa waktu itu mengatakan Yesus itu Tuhan. Nah saya itu masih mempertanyakan keuniversalan Bang Esa gitu. Makanya saya tanya ini kalau atau Bang 49 ini kok Muhammad ngajak orang-orang kafir untuk menjara wanita. Aku tanya ini kira-kira karakter yang mulia atau tidak. Kemudian Bang Esa di situ apa ya kayak tidak belak-belakan gitu loh, menyatakan pendapatnya masih terkungkung gitu di pola pikir itu. Makanya kemudian diuji gitu loh. Sampai ketika saya nunjukkan hadis, abang nggak sepakat gitu. Oh itu hadis itu palsu lah segala macam, sampai ngomong tadi sejarah dari itu. Bukan palsu. Jadi gini, oke saya jawab pertama ya, yang masalah Yesus itu Tuhan ya. Jadi bagi saya konteks Tuhan itu kan bukan suatu sosok. Bentar ya, ganti akun ya, aku ganti akun. Okay. Ngapain sih ganti akun PPJ? Oke ya, lanjut ya. Tuhan itu bukan sosok, bukan objek subjek. Tuhan itu segala sesuatu yang seseorang meyakini tentang keberadaan dalam sosok maupun zat atau apapun itu orang ngomong. Boleh Tuhan dimanifestasikan dalam sebuah wujud, dalam batu, dalam manusia. Bang Esa, ini Bang Esa, definisi Tuhan Bang Esa dengan kiamat itu berbeda jauh. Oke, terus? Jadi harus didefinisikan dulu menurut Bang Esa itu apa, menurut kiamat apa. Kalau udah menarik nih. Ya, kalau udah dapat satu definisi, baru dilanjutin diskusi. Itu. Iya, tadi saya ngomong. Iya, naik. Yang hampir saya tadi kan mencoba untuk mendefinisikan menurut kosakata pemahaman saya. Jadi Tuhan itu bukan merupakan sosok yang wujud, tapi manusia bisa memberikan persepsi tentang Tuhan terhadap segala sesuatu yang ada. Contoh dalam simbol-simbol tertentu, misalnya batu itu tidak masalah, bunga, manusia, dan sebagainya. Bahkan saya sendiri itu menganggap secara definisi Tuhan dalam konteks berbahasa Indonesia, Tuhan saya itu ya orang tua saya. Secara real, wujud real ya, bukan siapapun, apalagi Sang Yesus yang memberikan suri tauladan kebaikan terhadap umatnya. Makanya saya juga meyakini beliau sebagai Tuhan yang memberikan dampak atau efek pengajarannya, walaupun saya belum pernah ketemu. Saya secara tidak langsung mengambil sesuatu yang beliau ajarkan kepada saya, dan saya lakukan itu kan kiamat. Kalau menurut kiamat gimana? Kiamat sosok apa bukan Tuhan tuh?
Sosok gimana sih maksudnya? Tuhan itu sosok apa bukan? Kalau Bang Esa kan bukan sosok. Kok bisa nggak sosok orang dibilang orang tuanya itu Tuhannya juga kok? Bukan, itu Tuhan kecil yang dimaksudkan Oh. Tuhan. Kok sekarang dibikin kategori sama Pak Kiai tadi nggak bilang Tuhan kecil kok? Ya gimana sih Esa? Jadi gini, definisi Tuhan itu kan aplikasi karakter dan sifat tertentu yang mempengaruhi. Aduh, ini suaranya double siapa ya? Udah. Mute semua dulu, mute semua. Nah, aplikasi dari sifat karakter tertentu dalam pemahaman manusia sehingga dimanifestasikan dalam bentuk sesuatu. Misal saya mengaplikasikan Tuhan itu ke wujud orang tua. Jadi kalau dinisbatkan Tuhan itu sebagai maha kaya, maha pemberi, pengasih, penyayang, maha sabar dan sebagainya, itu ada dalam penglihatan saya real yang terwujud dalam orang tua yang memberikan kasih sayang, melindungi saya dan sebagainya. Makanya saya menganggap orang tua itu sebagai Tuhan real saya. Tapi itu dalam bentuk manifestasi. Itu sama. Oke, jadi gini ya. Jadi dalam pandangan kekristenan ini, pandangan saya ya, antara Tuhan dengan Allah itu berbeda. Tapi kalau mau diperdebatkan perbandingan agama, di Islam pun juga sama. Kata Tuhan dan Tuhan itu bahasa Arab itu sama-sama Rob. Itu nanti bisa bandingkan, misalkan Robi itu bisa artinya itu Tuhanku di dalam surah 12 ya ayat 50, sama nanti surah 12:23 itu artinya Tuanku, di situ kata Rob itu. Bahkan Tuan sendiri atau pemilik budak ya itu juga dikatakan sebagai Rob. Jadi nanti budaknya itu mesti mencuci pakaian tuannya, menyiapkan makanan minum dari tuannya dan seterusnya. Jadi budaknya itu memanggil tuannya itu sebagai Rob, gitu. Nah makanya Dari sisi bahasa kiamat, dari sisi luwak itu, dari sisi bahasa luwak. ya dari segi bahasa. Makanya kalau misalkan Bang Esa berpikir seperti itu ya ada irisan tadi sebetulnya, walaupun ada suatu panteisme ya, ada unsur panteisme tadi dari jawabannya, tapi setidaknya itu masih ada irisannya gitu loh. Nah, sedangkan di dalam iman kekristenan itu hal yang sama juga saya taruh gitu. Yesus Kristus itu dikatakan sebagai Rob, atau kalau dalam bahasa Yunani-nya itu Kyrios, dalam bahasa Ibrani-nya itu Adonai. Kalau kita bicara Yesus sebagai Rob, itu merujuk pada kodrat kemanusiaannya. Ya, makanya dalam 1 Korintus 6 ayat 14 dikatakan Allah yang membangkitkan Tuhan. Di dalam Filipi 2 ayat 5-8 itu dikatakan dia itu mati dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi kalau untuk ilahiannya itu bicara di dalam Yohanes 10 ayat 17-18. Yesus membangkitkan dirinya sendiri, membangkitkan kemanusiaannya, karena itu adalah karya dari Allah Tritunggal. Jadi Bapa membangkitkan kemanusiaannya Yesus, artinya kodrat ilahinya Yesus sebagai firman Allah yang satu zat dan hakikat dengan Allah itu, maka Yesus pun mengatakan dia membangkitkan dirinya sendiri. Ya, jadi kalau bicara Yesus sebagai Allah itu bicara tentang esensi dari kodrat ilahinya dia. Jadi kalau esensinya itu Allah, itu bicara tentang Tritunggal. Tapi kalau yang Allah itu apa? Yang Allah itu kodrat ilahinya. Nah, terus pertanyaannya, apakah bercampur baur antara kemanusiaannya dengan keilahiannya? Itu tidak. Analoginya itu sama seperti besi yang dipanaskan, antara besinya dan panasnya itu tidak pernah bercampur baur, tapi dua kodrat itu tetap ada. Jadi kalau ayatnya itu di dalam Kolose 2 ayat 9 dikatakan gini, yang dalam jasmanianya terdapat kepenuhan kealahan. Di situ dikatakan, Yesus pun mengatakan sebelum dunia ada, dia ada, di dalam Yohanes 17 ayat 5. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada, di dalam Yohanes 8 ayat 55-59. Jadi itu suatu pernyataan yang jelas ya. Cukup. Sekarang hampir murtad, silakan hampir murtad. Ya, kita itu sering bingung sama Tuhan. Ada kalau sama di penuh Kristen ada Bapa, ada Allah, Tuhan itu kita sering berbeda definisi, makanya diskusi nggak pernah maju. Tidak, kita sudut pandang dulu. Saya pernah kasih contoh gini Pak Yai. Coba lah kita ikut definisi yang teman-teman Kristen ikut definisi kebanyakan mayoritas, bahwa ketika kalau mengatakan Tuhan itu yang dimaksud adalah sang sumber. Kalau di Kristen dan pencipta yang tak terhampiri, itu yang di kita itu pemahaman seperti itu mayoritas. Yang disebut Tuhan definisinya seperti itu gitu. Nah kalau teman-teman Kristen mau ikut itu sebentar aja untuk diskusi, nggak mungkin ada perdebatan, karena kalau pakai definisi itu Yesus bukan Tuhan. Nah Itu aja sebenarnya masalahnya. makanya Nggak ada yang mau ngalah, satu sama lain nggak ada yang mau ngalah. Ya udah kita terus. tapi kiamat tetap kan meyakini sebagai sebuah sosok kan yang membangkitkan dirinya kan. Jadi kalau di dalam iman kekristenan Pak, tadi kan sudah saya kasih penjelasan terkait Tuhan dan Allah itu berbeda. Semestinya itu kalau mau mencampur-campurkan itu bantah aja. Tadi kan udah saya kasih itu ayatnya di dalam
Yusuf 50 dan surah Yusuf ayat 23. Kata Robi itu katanya itu cuma Tuhan doang. Itu kok dari Tuhan gitu. Sifat dari Allah itu Rob. Itu kiamat kalau dalam Islam ya. Gimana? Jadi sifat Rob itu adalah sifatnya dari Allah. Apa Rob maknanya? Yang mengatur. Yang mengatur. Itu Nah, dipakai sekarang Muhammad itu Rob juga atau tidak? Bukan. Pak Oh, Yai. bukan. Muhammad bukan Rob. Tidak pernah disifati Rob. Kalau Nabi. Oh, oke. Sekarang Muhammad itu Saya tidak sepakat. aku pakai dalil aja ya Pak Kiai ya. Ini Pak Kiai serius nih, Muhammad bukan Rob. Ya, bukan. Muhammad padahal punya budak. Silahkan bawa dalil asal dalam Al-Quran maupun hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob. Nggak ada. Oke, di sini saya tunjukkan sederhana ya. Pemilik budak itu dikatakan sebagai Rob. Loh, Nah, ya. orang tua Pak Yai di bahasa Pak Yai. Orang tua itu Nggak apa-apa, dikunci dulu aja Pak Kiai. Tadi kan pernyataannya tuh. Jangan dikoreksi dulu Bro Fanan. Enggak, Jangan enggak. dikoreksi dulu. Enggak, bukan koreksi. Pak Kiai tak bukakan dalilnya. Saya paham kalau pengertian bahasa Ini Rob Pak itu Kiai, Pak Kiai ini Pak Kiai diperbesar dulu. Nanti coba jelas. coba diperbesar itu dia. Iya, jadi supaya tahu di sini pakai kata Rob. Nah ini diterjemahkan jadi Rob nih. Ini di dalam Bukhari 2366 ya. Ini hadisnya ijma ulama sohi. Di sini dikatakan nih, Muhammad bersabda, janganlah seorang dari kalian memerintah budaknya dengan kalimat hidangkanlah makanan untuk rob kamu, wudukanlah robmu, sajikanlah minuman untuk robmu, tapi hendaklah dia berkata dengan kalimat sayyidku, maulaku dan seterusnya. Nih, Oke, saya jawab. Masalah itu kunci ada di situ. tuannya itu dikatakan sebagai rob di sini. Itu namanya makna secara bahasa Rob itu majikan dari budak. Kan kamu tadi bawa tentang Nabi Muhammad. Nah, Muhammad punya budak, apakah Muhammad bukan rob ketika dia punya budak? Rob, Karena makna dari rob ini bisa tuan. kalau majikan tidak secara bahasa, tapi kan pengertiannya begini maksud saya. Kita kan mau bicara tentang ketuhanan tadi, bahwa yang disifati Rob dalam konsep ketuhanan, bukan dalam kerangka kemanusiaan ya, itu adalah Oh, ini secara umum dong Pak Kiai, jangan kabur Pak Yai, dulu. ini Sekarang ngomongnya definisi, Pak Yai. ketuhanan. Makanya gini, makanya dia mat. Saya Kan tadi temanya mau koreksi. Yesus. Kata rob dulu, didudukkan dulu. Iya, Definisi betul. secara umumnya Saya bukan gimana? mau koreksi Jangan Pak nanti Yai bicara atau tentang apa. Allah. Ini Pak Yai sudah menunjukkan dari sudut pandang Al-Quran, Rob itu dipakainya seperti apa, ketuhanan. Bukan secara etimologi, kiamat bawahnya etimologi. Makanya saya klarifikasi dulu, ini Rob secara apa nih, gitu. ya Rob, makanya saya bilang Rob Bahasa. Oh, etimologi Pak Yai, yang dibahas ini etimologi bahasa. Kalau bahasa, orang tua ibu itu disebutnya Robbul Walad, bisa. Oh, ini kata rob ini. Kata rob ini diterjemahkan sebagai tuan ini. Kalau secara bahasa dari awal aku sepakat Rob itu bisa digunakan untuk majikan. Ya udah kalau kayak begitu. Iya, saya sepakat. Kenapa tadi kemudian mendeklar saya ngomong kalau manusia itu juga dikatakan sebagai rob? Loh, tapi kan kayak Yesus kan. Kalau Sekarang ngakuin, tadi nggak ngakuin. enggak. Tapi saat Muhammad berkata bahwa menaatinya adalah menaati Allah juga, wah, Muhammad sedang menuhankan dirinya itu jangan-jangan. Nah, itu nanti Yang menjadikan dirinya sebagai Tuhan, jangan-jangan. itu juga bisa masuk itu ke pemahaman itu. Sebenarnya ada satu ayat lagi yang soal Fir'aun kepada Musa itu pakai katanya Panurabbika. Itu akar katanya sama nggak Pak Yai? Tanya serius nih. Yang mana? Panurabbika. Kata Itu surah Yusuf 50 itu. Bukan. Tapi aku lebih concern gini loh, yang dimaksud Rob yang mau kita bahas ini adalah Robbul Alamin, bukan Rob yang seperti itu gitu loh. Tuhanan aja, jangan Rob kemanusiaan. Kita bicara Robbul Alamin lah, Robnya segala alam itu yang dimaksud itu. Ya, Rabbul Alamin dengan Yesus Rabbul Alamin enggak. Itu kita Jadi kalau berbicara tentang kuasa ya, jadi kan ini mau bicara tentang terminologi ya. Kalau misalkan ditanya, apakah Bapa itu bukan penguasa loh? Penguasa, karena itu kan bicara tentang hipostasis. Ya, jadi kalau bicara tentang Allah yang Esa di dalam iman kekristenan ya, dikatakan Allah yang didiami firman-Nya dan rohnya itu sejak kekal itu. Makanya tidak ada subordinasi di dalam diri Allah. Apakah kemudian firman-Nya itu berbeda, karyanya berbeda? Itu gak bisa. Kalau ditanya siapa penciptanya ya Allah Tritunggal. Kalau Bapa firman-Nya dan rohnya itu, atau Bapa, Anak dan Roh Kudus itu. Makanya bicara anak itu kan satu di dalam diri Allah, atau dikatakan di luarnya. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 42, aku yang datang dan keluar dari Bapa. Ya, terus juga dikatakan Roh Kudus itu dikatakan sebagai hipostasis, sebagai pribadi dari Allah yang menyertai manusia, maupun dia yang memberikan kehidupan, ya, atau dia juga dikatakan sebagai keberadaan dari Allah. Jadi Allah yang hidup itu, ketika Allah itu adalah sumber kehidupan, ya, kalau dia memiliki sumber kehidupan di dalam dirinya yang kekal itu, maka itulah potensi dia memberikan kehidupan kepada ciptaannya.
Jadi kalau kehidupan itu diciptakan, itu tidak kekal di dalam diri Allah, maka Allah yang mati sama seperti patung. Patung yang diyakini punya firman, punya kalam, tapi dia itu benda mati. Makanya di dalam pemahaman yang waras, Allah yang ada itu haruslah Allah yang Tritunggal, Allah yang didiami firman-Nya dan Roh-Nya, baru nanti dihasilkan apa dari kemahakuasaan itu, dihasilkan sifat-sifat, baru sifat itu kemudian. Oke, tapi gini Kiamat, saya tanya ya, serius ini. Ketika ada seseorang yang berpedoman ikut tingkah laku atau perilaku Yesus dan sebagainya sampai kemuliaannya itu sampai samalah dalam aplikasi kehidupan itu sama dengan Yesus, itu bisa dikategorikan sebagai Tuhan enggak itu? Misal Sama, Rasul. Misal siapa itu namanya Rasul dalam Kristen siapa? Lupa. Paulus. Nah, beliau itu kan memang sangat dikagumi sebagai rasulnya Yesus kan gitu. Bisa disetarakan atau roh Allah itu berdiam diri di Rasul Paulus juga, atau sebatas pada Yesus, atau konsepnya seperti apa Kiamat? Oke, jadi begini ya, kalau berbicara tentang kemanusiaan Yesus itu betul-betul mengambil keadaan yang dimiliki oleh manusia. Jadi baik tubuhnya, jiwanya, dan rohnya, karena segala sesuatu yang diambil itu kecuali dosa, ya, itulah yang diselamatkan. Itu dibahas di dalam Kristologi, dan kalau ayat-ayatnya itu mudah sekali ya, di dalam Ibrani 2 ayat 17, 14, nanti di dalam 2 Korintus 11 ayat 2 ya, atau 1 Korintus 2 ayat 11. Nah, terus kalau bicara tentang Allah Tritunggal, maka firman Allah ini tak pernah terpisah dengan Roh Kudus. Makanya yang ketika dibahas itu adalah kemanusiaannya Yesus, ya, maka dia mengambil bagian yang ada di dalam diri manusia. Karena itulah konsep keselamatan di dalam iman kekristenan, ya. Nanti panjang lagi kalau saya jelaskan. Nah, jadi kalau bentar, saya masih belum jelaskan hipostasis tentang Roh Kudus itu tadi. Jadi apakah hanya Rasul Paulus yang disertai oleh Roh Kudus? Tidak. Ya, orang Kristen yang kemudian dibaptiskan itu juga semua itu disertai oleh Roh Kudus. Tetapi ketika kita baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 itu dikatakan ujilah setiap roh, apakah roh itu berasal dari Allah atau tidak. Karena bicara tentang Roh Kudus itu, karena Roh Kudus itu bukan hanya memberikan hikmat, tetapi dia juga yang dikatakan energi Allah yang memberikan kehidupan kepada manusia. Jadi itu bicara esensi dan energi. Nah, sehingga pengetahuan kita akan Allah itu haruslah kemudian diuji, benar atau enggak, karena nanti dari pikiran yang salah, maka itu ke perilaku yang salah itu akan menghasilkan maut, atau kita tidak ada namanya kehidupan. Itu nanti korelasi antara tubuh, jiwa, dan roh, ya. Jadi sekali lagi, kalau berbicara tentang Rasul Paulus, kerasulan dari dia itu diverifikasi oleh semua rasul. Jadi bukan karena dia berdiri sendiri, yang lainnya menolak, enggak. Ya, mudah sekali untuk saya membuktikan itu kalau mau menyerang di daerah situ. Bahkan kalau berbicara akhlak dari Rasul Paulus itu jauh kalau dibandingkan dengan Muhammad. Itu saya bisa sekali untuk membuktikan. Bahkan Rasul Paulus itu orang yang sakit yang disembuhkan gitu. Bahkan Rasul Petrus, para rasul itu bisa menunjukkan kuasa dari Allah gitu loh. Kalau saya tanyakan kepada Kiamat, nah, menurut Kiamat apakah bisa dikatakan bahwa Paulus adalah salah satu orang yang menafsirkan perkataan Yesus atau pemahaman dia terhadap kepercayaannya? Dikatakan penafsir atau orang yang memahami dengan sudut pandangnya, bisa nggak? Oke, jadi begini ya kawan-kawannya. Ini suatu hal yang, ini saya ngomong dulu, habis ini saya jawab pernyataan itu. Suatu hal yang sering kali itu saya dapati. Ketika Muslim ini kan menariknya menganggap sebagai diri sebagai seorang ajaran yang penyempurna, tapi itu kalian itu nggak ngerti apa-apa tentang Keyahudian. Makanya kalian harus tahu diri ya. Kalian ini tanya terus sama orang Kristen itu. Kalian nggak punya kapasitas apa-apa, makanya cuma mengimani doang. Ngomongnya mengimani, tapi ditanya tentang sunat, kok Islam ngajarin sunat perempuan, bingung. Orang Yahudi nggak bingung, udah dijelaskan itu, nggak bingung. Silakan nanti jelaskan. Saya mau minta kalau memang Allah yang kemana-mana Kiamat, fokus nggak kemana-mana. Yesus dalam sini aja dulu deh kayak masalah roh aja Tuhan. Ini begini pandangan saya gini, aku mau tanya Kiamat. Apakah dalam pandangan orang Kristen Kiamat? Gantian Kiamat, jangan banyak-banyak ngomong. Ya dong, saya boleh tanya dong. Tadi saya jawab lupa ya ini. Yang mana? Apakah Paulus itu bisa dikatakan sebagai penafsir pemahaman yang dia miliki gitu? Bisa nggak dikategorikan seperti itu menurut Kiamat atau kekristenan? Itu tadi belum jawab. Dan saya sebenarnya pertanyaanku belum terjawab juga. Jadi maksudnya Rasul Paulus mau disamakan dengan Imam Mazhab gitu? Bukan gitu Pak, gini loh. Rasul Paulus apakah bisa dikategorikan sebagai Tuhan juga ketika beliau itu, Rasul Paulus, sebagai penerus dari ajaran-ajaran Yesus?
secara perilaku kurang pas. Tapi kalau Muhammad disebut sebagai Tuhan bisa. Ini papa nih jangan. Ini kemana sih Papa? Ini Papa orang nggak bahas Muhammad nih masih. Ya dong, aku tanya dulu dong sama kiamat dong. Kiamat gini, kiamat dari pendengaran saya begini. Pemahaman kiamat bahwa yang zahirnya Yesus itu adalah manusia, tapi yang batinnya itu Tuhan. Bukankah begitu? Kiamat di mute itu. Hah? Kiamat di mute. Enggak. Nah, ini Pak. Lanjut, aku dari tadi ngomong loh, pantesan aku dipotong. Itu Kiamat. Pertanyaan saya tadi itu bisa dikatakan itu enggak? Silakan kiamat. Sabar, ini kan satu persatu ini kan tanya terus sama saya kan. Makanya saya itu udah duga dari awal. Islam ini ketika diskusi sama orang Kristen itu cuma tanya doang, tapi ditanya nabinya, ajarannya. Gampang nanti belakangan kita jawab. Yakin kalian nggak marah kalau ditanya? Enggak, asal kamu jangan framing. Tunjukkan ayatnya dulu, jangan kamu simpulkan dulu sebelum menunjukkan ayatnya. Asal Kamu simpulkan. belum baca ya, tekasnya udah framing. Mau baca yang bikin kamu marah saya apa? bisa tunjukkan. Yang bikin kamu marah apa? Pertanyaan siapa? Saya atau yang lain? Bukan bikin saya marah, mana ada saya marah. Gini ya. Jadi yang saya maksud itu gini, kalau nanti saya kasih data tentang Islam jangan marah-marah. Kalau tanya tentang kekristenan itu saya jawab, gitu loh. Oke. Saya ketika ditanya, saya itu nggak marah-marah. Tenang aja kiamat, di sini nggak ada yang marah-marah, levelnya paham. Oh ya udah, nanti dilihat aja, itu kan perjanjian. Yang Jadi, penting Dengar aja lah, kita konsisten kok. ya, Saya baru sekali aja masuk room ini kiamat. Sama seperti tadi kan, tadi waktu di komal saya kok kesannya kayak saya ini nyerang gimana, padahal kan saya tunjukkan dalil ya. Jadi begini loh ya, kalau dilihat para rasul semua para rasul itu tuh mengakui Rasul Paulus ya. Contoh Rasul Petrus ini adalah ibarat ketua kelas ya, ibarat pimpinan dari para rasul. Itu di dalam Markus 16 ya, coba saya bukakan. Markus atau Matius ya, Matius 16 ayat 16 sampai 18 ya. Ini di 18 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini kepada Petrus. Nah, Rasul Petrus sendiri itu mengakui ya tulisan dari Rasul Paulus kepada para jemaat sebagai pengajaran. Ya, contoh di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16 dikatakan ini, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. No, ini loh. Ini contohnya siapa ya? Antikris itu memelintir-pelintir. Padahal Rasul Petrus ini terus gak hanya Rasul Petrus ya, Rasul Yohanes ya, lalu ada Yakobus, ya Kefas, Barnabas, semua memverifikasi. Semua para rasul itu memverifikasi Rasul Paulus. Nah makanya gini, supaya ini kan tahap pertama ya bisa dipahami. Jadi Rasul Paulus itu perlu dipahami, dia ini seorang rabi, seorang yang berada di jenjang pendidikan yang tidak mudah. Bahkan dia ini seorang rabi, murid dari rabi yang tinggi jabatannya, itu Rabi Gamaliel. Ya, seorang yang dipandang. Bahkan ketika mau menghakimi orang Kristen aja, itu Rabi Gamaliel aja nggak berani, tidak membiarkan Rasul Yohanes dan Rasul Petrus waktu itu untuk kemudian dihakimi. Rabi itu apa kiamat? Rabi itu guru. Pendeta, rahib, ulama pemimpin, dari ulama. pendeta. Ulama Yahudi. Ya, jadi dia ini ibaratnya udah Ketua MUI. Udah guru besar lah gitu dia di dalam keyahudian itu. Nah, sehingga Rasul Paulus itu punya pasukan, dia banyak pasukannya. Nah, sampai ketika dia menjadi pengikut Kristus, dia itu menurunkan apa yang dipandang oleh dunia. Awalnya dia ini orang yang dihargai, seorang yang dipuja, ya karena punya pasukan, seorang yang dihormati. Tiba-tiba menjadi pengikut Kristus, diancam, dibunuh, dikejar segala macam, itu dialami sampai dia martir. Para rasul rata-rata itu martir. Ya, jadi nggak ada keuntungan bagi Rasul Paulus kemudian nyari duit lah untuk kemudian nyari uang kas kayak gitu ya, kayak api gitu. Nanti 19.000 lah satu orang, kan nggak ada kayak gitu. Justru dia pelayanan itu pakai duitnya sendiri. Dia punya kemampuan untuk membuat alat untuk tinggal itu ya. Dan di situ dia mencari uang, di situ dia kerja sambil kemudian ketika dia dapat uang dia pakai itu untuk bepergian, untuk kemudian penginjilan dan seterusnya. Susah Pak hidupnya. Ketika dia dipukuli ya 1 Korintus 11 itu. Bukan. Apakah dia kemudian sabar. Bantah. Udah kebanyakan kiamat. Apakah kemudian dia kayak Muhammad congkel mata orang kayak enggak? Dia setelah menjadi pengikut Kristus, dia menunjukkan buah-buah roh itu. Makanya dia ngajarin tentang buah-buah roh di Galatia 5. Oke, jadi itulah. Bentar Pak Yai. Gini ya. Sorry tadi pertanyaan Fanan belum saya
Ya, belum dijawab. Ya betul memang masih belum. Jadi Rasul Paulus karena dia itu seorang rabi, dia itu menjelaskan Kristus yang ada di dalam perjanjian lama. Karena dia kan seorang rabi, dia mengerti Taurat, dia mengerti tentang Nevi'im atau kitab para nabi. Ya, dia mengerti tentang hukum-hukum di bangsa Yahudi itu bagaimana, dia ngerti sifat-sifat orang-orang Yahudi itu gimana. Ya, sehingga dia itu bukan menjelaskan tentang pengajaran dari atau gini ya, dia bukan menceritakan tentang Yesus yang dia saksikan seperti Rasul Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan. Tapi dia tulisan-tulisannya dia menjelaskan tentang penggenapan Kristus di dalam perjanjian lama, bicara tentang korelasi antara hukum Yahudi dengan orang-orang di luar dari Yahudi dan orang-orang Yahudi. Sudut pandangnya dia itu berarti kiamat. Iya, jadi dia ini seorang yang bertobat. Jadi dia ini adalah seorang yang bertobat, dia menjadi pengikut Kristus dan dia ini menginjili. Ketika dia menginjil, dia itu memberikan keteguhan kepada gereja-gereja. Nah, itulah kemudian yang dijadikan suatu penghiburan, yang dijadikan suatu landasan keimanan tidak di gereja Galatia, di gereja di Efesus, ya, di gereja di Roma dan seterusnya. Jadi konsep pikiran kalian tentang kitab suci itu harus dipahami dulu, bukan kitab yang didatangi malaikat terus nulis haram mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah untuk kemudian menggauli pembantu. Bukan begitu pengajaran dari Rasul Paulus. Rasul Paulus nggak pernah anak kecil dikawini, kemudian pembantu diajari untuk digauli, untuk kemudian mengembat anak mantu. Nggak pernah ajaran Rasul Paulus gitu, karena bicara tentang keimanan, bicara tentang persekutuan dengan Allah. Itu konsepnya. Oke, silakan. Ambil. Itu pertanyaanku belum terjawab loh kiamat tadi. Yang saya simpulkan dari jawaban kiamat, dia adalah boleh mau dibilang pentafsir boleh, kalau dalam Yahudi itu targum boleh. Benar, itu. Cuman kalau di Kristen mungkin ada pemahaman yang dia dibimbing Roh Kudus atau apapun itu. Ya, jadi kalau aku bilang itu tulisan-tulisan dari Rasul Paulus itu adalah targumnya orang Kristen, makanya nggak perlu baca targum Paulus, targum Jonathan, itu udah nggak perlu. Karena penjelasan, contoh ya, di dalam Mazmur 110 ayat 4 bentar, ya, itu nanti ada di dalam kitab ini sebentar. Jadi gini Pak Yai. Jadi di kekristenan pun ada yang disebut tadi targum atau penafsir atau apa yang menjelaskan lah istilahnya kayak gitu. Dan di kita sendiri Pak Yai, mohon maaf nih, kita sendiri umat Islam tidak memasukkan tafsir itu ke kitab suci, tetapi pandangan mayoritas sama tafsir ini seperti halnya memandang kitab suci Pak Yai. Itu yang saya lihat ya. Nah, masalah ini ketika kita bahas Al-Quran kemudian dibawakan tafsirnya, ketika kita nggak setuju dengan tafsir dianggapnya nyeleneh dari Al-Quran, kan gitu kita berbeda sama tuh. Sekarang konsepnya begini aja Bro Fanan, kitab suci isinya suci atau tidak, iya, begitu aja. Sebentar, ini di intern Islam kita jadi yang mau saya katakan sama Pak Yai, kita ini sebenarnya memandang tafsir itu secara tidak langsung suci juga, tetapi hanya ngomongnya aja nggak suci, tapi pandangannya secara garis besar disucikan juga. Aku kasih waktu dong, Ahmad dong. Kiamat gini Pak Kiamat. Aku mau nanya tadi begini. Saya lebih concern kepada sosok Yesus ini. Kapan dia itu dianggap manusia dan kapan dia dianggap Tuhan gitu? Salah. Tuhan itu kan tadi udah saya jelaskan. Itu adalah gelar untuk kemanusiaan Yesus. Oke, ya wes. Yesus itu kan dikatakan sebagai Tuhan dan Allah. Jadi kalau bahasa Tuhan ini bahasa mana sih? Teman tahu nggak Pak Sarah? Tuhan ini bahasa mana? Ya itu banyak di Indonesia. Kalau bahasa Arab kan ya sebagai ilah gitu. Enggak, saya tanya Tuhan itu bahasa mana? Indonesia di sini. Oh, di Indonesia. Kalau sejarahnya Pak, sejarahnya itu bukan Indonesia, itu dari Malaysia kata Tuhan itu. Ya itu dari kata Tuhan sebetulnya. Nah itu juga dari orang Kristen Pak, kata Tuhan. Itu dari ensiklopedia gereja. Dari namanya itu siapa ya? Adolf Eucken SJ ya. Tahun 1974. Ya nanti bisa dicek. Gini loh Kiamat, yang saya tertarik gini. Dalam pandangan saya tidak paham sama pertanyaan Anda. Gampang sekali pertanyaan itu. Sabar, langsung saya jawab kok. Ya sabar dulu. Nah, kalau Anda paham terminologinya, lebih gampang untuk kemudian berdiskusi. Kalau masih dicampur-campur, oh Tuhan itu Allah, Allah itu Tuhan. Nanti campur-campur kayak begitu ya belum bisa diskusi. Karena kalau saya campur-campur begitu nanti nangis kalian. Contoh saya kasih tadi Bukhari 2366 itu gimana Tuhan dikatakan sebagai Rob itu, masa itu Allah di situ. Tadi kan udah sepakat, masa nanti Firaun dikatakan sebagai Robbi ya, lalu dikatakan Firaun sebagai Allah gitu. Atau kemudian dikatakan juga di dalam konteks yang lain gitu. Kita paham penggunaan kata Rob itu, nah makanya oke. Tapi kalau kita masukkan Rob itu Robbul Alamin gitu loh, bukan Rob sampai hati itu. Anda tertib dulu dengan definisi. Nanti kalau udah tertib dengan definisi baru enak gitu ke depannya. Ini saya cuma mewanti aja supaya nggak ngulang lagi. Nah, jadi ini punya bantahan nggak apa-apa ya, punya bantahan. Sabar. Ini saya jawab tadi kapan Yesus dikatakan sebagai Tuhan, kapan dikatakan sebagai Allah ya. Jadi gini Pak, ketika Yesus itu di dunia, ya ini saya jawab ya. Sekali lagi orang Kristen itu tugasnya itu banyak untuk menjawab, jangan bermimpi untuk bertanya gitu ya.
Oke, saya kasih ya Pak ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa sih sebenarnya. Iya. Ya, jadi tapi saya juga biasanya tuh gini Pak, ketika saya itu banyak jawab, nanti pikirannya, oh ini misionaris. Lo kalau kalian mau berdakwah kasih saya kesempatan. Kita bukan di level kayak gitu Kak Ahmad di sini, bukan level kayak begitu, bukan. Oke, ya bagus, tapi seringnya saya tuh dibilangnya kayak begitu, ya. Memang sih, ada juga. Nah kalau gitu kasih saya tanya dong yang banyak-banyak. Waktu aja ya, biar nggak terlalu lama. Ada frame kata misionaris itu. Ini kebetulan bocor ya. Ini kalau pengen tahu sekarang saya jam berapa nih, lihat nih. Alkitab dan hadis. Oke ya. Jadi ini di dalam Yohanes 9 ya, kawan-kawan ya. Jadi di sini ayat 35 sampai 39 ya. Ini kan dikatakan Yesus berkata ya, percayakah engkau pada anak manusia? Jadi anak manusia ini merujuk kepada Mesias yang dalam Daniel 7 ayat 3 itu nubuatan. Nubuatan ini tuh ada 700 tahun sebelumnya. Ini khusus kitab Daniel ya. Kalau kita Kejadian ya ribuan tahun lagi sebelumnya itu. Jadi Ya, kehadiran dari Mesias itu dinantikan oleh bangsa Israel karena Mesias itu adalah sosok yang menjadi teka-teki besar. Karena contoh ya, ketika kita katakan anak Mesias itu sebagai anak Daud, tapi kenapa Daud ngomong Mesias itu sebagai tuannya? Ya, di dalam Mazmur 110 ayat 1, dan ini ditanyakan oleh Yesus kepada orang Yahudi. Nah ini kalau orang Islam bicara tentang anak manusia dipikir, oh itu kan anaknya manusia, nggak begitu Pak. Kalau orang Yahudi itu mikirnya itu lebih kritis. Nih ya, Daniel 7 ayat 13. Nih, dikatakan di sini, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia, seperti anak manusia di sini. Datanglah ia kepada yang lanjut usia ini siapa? Seperti anak manusia itu siapa? Nah makanya kalau kemudian ditanya ya di dalam Matius 22 tadi, ya di sini ditanya oleh Yesus, apa pendapatmu tentang Mesias? Anak siapa dia? Kata mereka kepada anak Daud. Kata mereka kepadanya anak Daud. Terus Yesus mengatakan, jika demikian bagaimana Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Jadi Mesias disebutnya anak Daud, tapi anak Daud ini adalah tuannya Daud. Jadi Mesias ini siapa? Terus katanya yang turun dari awan-awan. Ya, terus di sini kata tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Tapi kalau kita lihat lagi di dalam Yohanes 6 ayat 38, di sini dikatakan gini. Ya, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku. Yesus ini turunnya dari surga, tetapi untuk melakukan kehendak siapa? Sang Bapa yang telah mengutusnya. Oh bisa dia dari surga. Terus kalau cek lagi di dalam Yohanes 8 ayat 23, dikatakan gini. Lalu ia ya berkata kepada mereka, ini Yesus, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Loh, dia siapa? Katanya kalau Islam ini kan lucu ngomongnya, anak manusia ya dilahirkan oleh manusia, cuman gitu doang. Tapi nggak ngerti esensi dari Mesias itu apa, nggak ngerti nubuatan itu apa, nggak ngerti kenapa manusia itu mengalami kematian, nggak ngerti, nggak sampai di situ mikirnya, cuman mikirnya Pak Muhammad pokoknya penyempurna, udah titik begitu doang. Nggak kayak gitu Pak. Orang Yahudi mikirnya kayak gitu. Makanya orang Kristen itu dikatakan sebagai pengajaran yang berakar dari keyahudian. Dan nanti saya tanya sama Anda, kalau Anda paham keyahudian ya, saya tanya nih ya, saya kasih satu dalil, nanti silakan dijawab ya. Ini di dalam Abu Daud 2407, atau nanti kalau mau dari Quran juga bisa. Ini hadisnya ini sahih. Di sini Muhammad mengatakan tidak boleh kurban dengan hewan betina nih, dengan hewan betina. Tapi kurbannya pakai apa? Pakai rambut, pakai kuku, pakai gunting kumis sama bulu kemaluan. Itulah kurbanmu yang sempurna di sisi Allah. Pertanyaan saya, pernah nggak sih Pak orang Yahudi kurban bulu kemaluan, kurban kuku, kurban kumis kayak begini? Terus esensi kurban itu apa? Siapa yang berkorban pakai itu rambut itu? Loh, Itu ada hadis yang gitu. Nggak ada itu, bukan begitu. Kita baru dengar hari ini ya. Aduh, jangan ini yang disebut framing. Belum ditunjukkan hadisnya udah begitu. Oke, sekarang silakan Bang. Ini hadisnya sahih ya. Pak, gini, kalau Bapak baru tahu, belum kelar loh. Gini, kalau Bapak baru tahu ya. Oh, di bawah Sana dulu kiamat, ceritain tadi itu bagaimana kita melihat Yesus itu dalam bentar, ini kamera saya nggak kelihatan. gitu loh. Sorry, kamera saya nggak kelihatan dari tadi. Itu Kelihatan. Ada. Loh, kok di bawah bilangnya nggak kelihatan? Kelihatan aman. Itu matanya belum yang di bawah. Tunjukkan data, nggak kelihatan. Matanya belum yang di bawah tuh. Kameranya error berarti, bentar ya. Tak turun terus aku naik lagi ya Pak Kiai ya. Enggak, aman. tadi aja dulu kiamat. Aman. Terus supaya nanti kelihatan data saya, masuk ke depannya saya nunjukin data. Aman, kelihatan. Tanpa Itu turun yang ya. kelihatan Orang tuh tua bilang nggak kelihatan soalnya. Enggak, itu orang itu nggak itu cuma yang pengikut Zuma. bawah juga harus kelihatan juga. Enggak, itu pengikut Zuma. Jadi Yang nggak kelihatan, yang atas kelihatan semua kok. Yang penting kan yang atas. aduh. Itu cuman apa namanya gimmick. Ini kiamat ini nggak mau fokus loh, pertanyaan malah melebar kemana-mana loh. Dan juga kiamat. Jadi saya di bawah ya. Ya.
Oke. Ya, saya turun dulu. Masa nggak kelihatan sih yang bawah? Bener nggak sih? Yang penting kan yang atas bukan yang bawah. Yang bawah dari suaranya. Penting itu yang diskusikan yang di atas. Coba ini kelihatan nggak di bawah teman-teman? Teman-teman, yang Kristen coba yang bawah itu. Oh nggak kelihatan. Emang yang bermasalah room ini dari tadi begini. Tadi soalnya kita naik nggak kelihatan memang. Saya naik nggak kelihatan. Oh dari tadi saya nunjukin data terus. Bentar ya, kalau gitu tak keluar dulu deh coba. Coba Nah, ini nggak bisa dimasukin sama kiamat. Kiamat harus Pak wudhu dulu Kiai on cam kiamat. dulu Pak Kiai, on cam dulu kelihatan nggak kawan-kawan yang di bawah? Sabar ya Pak ya, jangan dipotong-potong dulu. Kita teknisnya dulu diperbaiki dulu. Tuh, kalau saya orang jelas kok masa nggak kelihatan sih. Coba Mas ya on nunjukin Nah. dulu loh. Ini aku kelihatan nggak? On cam semua. Kelihatan. Oh ada, berarti saya yang error, ntar tak keluar dulu dari TikTok. Ya memang dari dulu error otakmu kiamat. Oh nyerang pribadi kan? Nyerang Jangan pribadi. gitu lah. Nah, ini bercanda dia. Kamu baperan sih. Baperan lu. Baperan lu. Saya tuh nggak nyerang pribadi. Ini kan cuma bercanda gua. Nanti saya bilang Islam error dari anak. Kiamat nggak bisa dicandain. Itu kacau. Kamu itu gimana sih Loh, baperan? jangan. Saya di sini bukan orang untuk diremehkan. Oh, mau dimuliakan. Kalau saya mau kalian mau debat, ayo. Ayo dirungkatin dulu aja ya. Ini saya nggak bisa naikkan tamu juga permintaan. Kamu di bawah coba, kamu di bawah. Nggak bisa naikkan permintaan ini. Ada Bisa nggak? apa? Ada bidadari surga turun ke Komal. Mau ngapain Nggak bisa dia naik. dari surga? Dia nggak punya data, susah. Sebentar aku tak keluar terus tak masuk lagi ya. Ya. Itu bisa kiamat. Ya nggak apa-apa keluar dulu. Chainnya dihabisin dulu itu. Kenapa dia baperan ya? Nggak bisa diajak bercanda dia. Dia kan singgung-singgung soal itu ya, kawinin anak kecil, pembantu. Di Bible dia juga itu Hagar itu kan pembantu dia. Terus kalau Ribka itu 3 tahun umurnya ketika di Iya bang, terima kasih minta dia fokus. Saya katakan bang, jangan lebar-lebar gitu. Ya, yang saya heran tuh kok perempuan ketika dia tuh nyotok-nyotok gitu loh. Biarin, tiga tahun itu data bohong loh. Ya Kingpin, biarin. Kita nggak ada masalah walaupun kita menolak, kita diem aja. Saya nggak bukan kamu yang merasa Loh. muslim aja. Mereka 3 tahun itu bohong loh. Udah sering dibahas loh. Makanya masih berani. Kimpin. Kamu Kimpin, sekarang jelaskan Kimpin. Oke ya, saya jelaskan ya. Oke. Ketika Ini data. saya mau jelaskan dulu ya. Kiamat kan banyak Dulu, saya mau jelaskan dulu ya. Gitu. Masa masih Kamu di harap dalam dulu soal bohong yang di 3 tahun. Jadi gini ya, ketika Malu Islam loh. ketika Sarah melahirkan Ishak, umurnya itu 90 tahun. Perhatikan ya, umur Sarah ketika melahirkan itu 90 tahun. Kemudian Sarah meninggalnya itu 127 tahun. Artinya 90 tahun, Itu dapat data dari mana? 20 tahun. Itu dapat data dari mana? Ketika selesai dari pernikahan di Moria, Abraham dan Ishak kembali. Kemudian Betuel memperanakan Ribka, kan gitu. Ya. Itu dapat data dari mana? Nahor dan Betuel itu adalah bapak dan ibu dari Ribka. Dapat data dari mana sih? Kemudian Gitu, jawab. kamu kenakan dulu Roh Kudusmu. Kamu kenal Roh Dapat datanya dari mana dulu? kenakan dulu Roh Kudusmu. Ya. Jadi Datanya ini saya baca dari ini gitu. menikah ketika Ishak berusia 40 tahun. Ini pada saat Ribka lahir, ya itu Ishak sudah berusia 37 tahun. Ishak berusia 40 tahun. Jadi 40 kurang 37 tahun dapatnya 3 tahun. Dari kejadian 25 itu ada semua. Ya, Kingpin ini ngomong apa sih? Nggak tahu. Anak umur 3 tahun dia bilang bisa ngangkat ember dari sumur. Ember di sana ada buyung. Sama saya terkait itu. Zaman dulu tuh nggak ada ember Lion Star di zaman dulu itu. Ada tuh Iya, buyung. pakai apa ngambil air? Pakai tangan. Itu namanya tuh kendi. Iya, pakai tangan. Kan itu apakah besar? Kenapa kamu ketika Bible itu dibahas kamu tuh kepanasan gitu? Enggak kepanasan, cuma jangan bohong. Kamu ini apa nih? Aku tuh apapun itu agamamu, jangan bohong, Kimping. Kalau bohong tuh nggak boleh. Yang saya bilang itu dari kejadian 20 sampai kejadian 25 itu Iya, masalahnya kamu bohong. Bible di rumah, buka aja sendiri. Sementara masalahnya Itu dan gampang. bantahannya nggak Itu udah rahasia berbatasan. umum loh itu. Nggak apa-apa. Dan orang Yahudi sendiri pun nggak keberatan soal itu. Oke. Kenapa kamu keberatan? Kamu kan bukan Yahudi juga. Saya dari Mertua kamu tuh Yahudi katanya. Ya, saya jawab. Oke, ini Nggak usah lah, Kiamat. Nggak usah dijawab lah pertanyaan kayak gitulah. Harus dijawab. Saya langsung Harus dijawab karena dia bohong loh. dari ini Itu kamu sedangkan cek sendiri ya. Coba Kiamat yang saya bilang tadi betul nggak? Itu. Saya nggak bilang itu tuh. Datanya, kasih datanya Kimpin. ini kan udah besar Kak. Usia Udah kelihatan nggak? Sarah. Ya, besar dulu kiamatnya, besar dulu kiamatnya. 120 Ini orang Islam ini suka bohong nih. Kemudian itu Ishak menikahi Ribka ketika Ishak berusia 40 tahun. Islam jangan suka bohong dong. Aduh, gimana sih? Islam suka Jangan bohong. bilang Islam dong Papa, itu kan orang itu. Jadi nggak pakai kelihatan. Islam. Pak Kiai, ini saya on cam nggak kelihatan ternyata. Ini saya padahal udah keluar dari TikTok loh tadi. Ini saya on cam. Saya itu ketika
Ribka membawa video Saya kira mungkin coba bisa. paling gitu. Anak kecil juga bisa konten. Rumah itu bermasalah ya. Santai aja. Ini apa sih malah? Ini BTW Kingpin kalau mau debat sama saya, ayo dijadwalkan yuk, bro, sama saya. Biar enak. Boleh. Ayo kapan hari ini? Coba Kiamat. Kamera sekarang Kiamat. Kiamat, Saya udah bisa tuh. Kan nggak di Kiamat sini. buka kameramu Kiamat sekarang. Ini saya udah buka kamera, bos. Sudah. Yo tuh mengaktifkan kamera udah tak suruh buka tuh. Sudah, ini sudah diaktifin kameranya Kiamat. Udah kelihatan. Itu ada yang pro sama Kiamat itu si Esa dan PPJ. Jadi mereka itu nggak tahu lah apa ini, nggak jelas juga. Loh, Coba, kenapa? Salahnya kamu apa? Ajak aku turun dulu aja sih. Nih Kingpin, kamu diam dulu Kingpin. Nanti debat sama saya aja pakai timer yang bagus. Saya takut, kamu tuh nggak ada apa-apanya. Boleh. Ayo sekarang ya, pakai timer ya. Sekarang saya mau makan nih. Nah, gini aja wis. Nih. Kenapa takut debat? Dek, kenapa takut, Dek? Hah? Kenapa takut? Enggak bang, saya takut bang. Mau besok Takut, bukan? takut bang, gue malu. Lu kan galak, bukan gimana gitu, takut gue. Pengecut ternyata. Cuman ngasih pertanyaan doang, lu pelintir-pelintir. Kok biasa gitu, orang Yahudi itu nggak keberatan loh. Biasa, dari mana? Diskuni itu membantah. Kalau Judge Zenim itu menolak. Itu salah kalau ngitung kayak begitu. Mereka yang benar itu gimana? Yang benar diskusikan ketika itu diskusi kan ya pakai angka ya, bukan pakai 14 tahun. Aku bisa ini buka kamera. Assalamualaikum. Loh, bisa ini. Coba buka kameranya coba. Langsung. Coba. Sudah ini. Mana? Nggak ada, nggak kelihatan. Di sini Loh, di sini kelihatan Pak Yai saya ini. Dia aku kelihatan. Kamu bermasalah ya, ada yang bajak nih. Iya. Ini coba. Oh, Anda Dulu ya, aduh nggak bisa ya. Kiamat. Udah tempat saya juga nggak kelihatan kok tadi. Buka dulu ya. Bandel bang. Aku kasih tahu. Kirain bohong. ini. Ya Kiamat. Ya langsung mas. Oke ya, tadi error itu roomnya ya. Oke, ini udah buka nih. Jadi si Kingpin ini kok diajak debat nggak berani, tapi cuman modalnya tanya, kebiasaan. Tes, udah jelas ya? Bentar tampilannya. Oke, bentar ya. Semoga sudah tidak error. Coba ya. Itu Kingpin dijadwalkan aja Pak Kiai sama saya sampai dia siap aja kapan. Kok? Hah? Beberapa kali ketemu, kayaknya pandai kali ya itu. Saya pandai kali. Tahu nggak percaya, error, saya suruh kerja. Oke, buktinya tadi bisa sebagian. Sebagian tapi nggak keseluruhannya. Oke, baru nampak ya. Oke. Jadi aku jawabannya ya, pernyataan dari Kingpin itu tadi itu gabrol ya. Di sini nih dijelaskan nih. Ini dari Sefaria langsung loh, dari Sefaria. Jadi di sini penjelasannya juga panjang ya. Ketika Yitzhak itu berusia 40 tahun, ini ya. Jadi menurut Rashi, Yitzhak yang berusia 40 tahun menikah dengan Ribka yang berusia 3 tahun. Hal ini sulit ya, karena kita mengetahui dari CV bahwa ada 3 orang yang mencapai usia yang sama, yaitu Kehat, dan Azai, dan Ribka. Dan Taurat menyatakan bahwa Kehat meninggal pada usia 130 tahun. Jadi pada masa itu ada 3 yang usianya sama dengan Ribka. Jadi kalau mau dipelintir Ribkanya doang nggak bisa ya. Jadi Keluaran 6 ayat 18 ya. Jika ini benar, dia pasti berusia 11 tahun lebih tua dari 3 tahun, atau 11 plus 3, 14 tahun ketika dia menikah dengan Yitzhak ya. Jadi tidak ada CV dalam kitab Kejadian, tetapi Hadagon Mitras yang berasal dari Yaman juga mengklaim bahwa Ribka berusia 14 tahun ketika dia menikah dengan Isa. Perhitungan Rashi adalah sebagai berikut. Ribka menikah pada usia 3 tahun dan berusia 23 ketika dia melahirkan Esau dan Yakub. Yakub berusia 63 tahun dan dia melarikan diri ke padang Aram seperti yang dijelaskan Rashi di akhir ini, dan dia kemudian menghabiskan 14 tahun di akademi yang dipimpin oleh Evert dan seterusnya. Jadi intinya ya, sebetulnya kalau nanti dicek kenapa sih ada pernyataan dari Rashi yang seperti itu sebetulnya kesalahan dari bahasa itu. Ya, ini dikatakan gitu. Itu Rabbi Yehudi memahami bahwa nikah di bawah umur itu wajar, dan tidakkah pernah membaca kisah Ribka memberi minum banyak unta atau tidak dalam tanak mereka. Logikanya
ini mana sih pernyataan dari Gurita itu? Tuhan saya ini nggak nyambung Pak Kiai dari tadi. Ishak ya, bukan Nabi. Itu siapa? Ya Ishak itu kan anak dari Abraham. Nabi itu. Islam Nabi. Dari Islam. Aduh. Ya, jadi ketika di sini dipahami juga, tadi bilangnya gini, dalam Yahudi itu tidak ada masalah. Dari mana tidak ada masalah? Makanya dia ini ngitung aja masih belum benar. Dari mana konsepnya? Kemudian anak yang kemudian tiga di masa itu yang sama umurnya, yaitu Kehat sama Azai sama kemudian Rika. Kemudian dia pelintir di masa kosong itu tidak dia hitung, dipelintir lah untuk kemudian menghilangkan 11 tahunnya itu. Ya, jadi ibaratnya gini deh, abang itu meninggal umur 100 ya, terus bekerja itu di umur 50, lalu dewasanya umur 12 ya. Nanti dari umur 12 sampai 50 itu 38 tahun, itu saya hilangkan, langsung saya hitung cuma kurang, nanti umurnya tiba-tiba dapatnya itu adalah 62 tahun. Nah itu aneh, betul loh. Anda harus tahu di tengah-tengah itu Anda hilangkan, makanya tadi itu dijelaskan oleh rabinya di sini ya. Dan patokannya ini kepada 3 orang di masa itu. Jadi jangan cuman asal ngurang, kemudian masa yang mana itu tidak masa kosong itu 11 tahun kemudian mau dihilangkan, dipaksa-paksakan. Saya tahu Islam itu malu dengan ajarannya, tapi bukan gitu caranya. Kalau gitu coba jelaskan sama saya. Ya dah. Nah itu kebiasaan. Kalau gitu coba jelaskan sama saya surah At-Talaq ayat 4. Itu surah At-Talaq ayat 4. Bukan mungkin salah lagi, memang salah, orang nggak ngerti apa-apa kok tentang keyahudian. Oke, salah. Dan begitupun Ahmad dalam memahami Quran, hadis. Loh, saya duduk dengan paham ulama-ulama Anda, bukan saya pakai paham saya sendiri, tidak. Saya punya data loh. Nah iya, Anda bisa pakai teks Arab, Anda mau pakai ini. Apakah kemudian teksnya itu tidak dipahami terjemahannya? Emang Anda itu paham Arab, bukan paham Indonesia. Apakah ketika Anda melihat bahasa Cina, paham Anda itu paham bahasa Cina, sebahasa ibu itu kah bahasa Cina atau bahasa Arab bagi Anda? Kan tidak. Nah, tadi yang dibilangin Bipana, saya juga sepakat, memang larinya ke situ, Kiamat. Iya, coba Bang, tadi saya tanya ini sama Pak Kiai, coba Pak Kiai gimana Pak Kiai? At-Talaq ayat 4, kan hanya ada 3 kemungkinan seorang itu tidak haid, yaitu ketika dia tua, ketika dia itu sedang hamil, sama kedua satunya lagi ketika dia itu sedang masih anak-anak atau anak kecil. Nah kok bisa di sini menunggu masa iddah selama 3 bulan dari wanita yang tidak haid, sedangkan dia itu bukan hamil dan bukan tua. Ini maksudnya umur berapa nih? Perempuan tidak haid, yang bukan tua dan bukan hamil. Ini kan wallati ya'isna minal mahid, gitu kan? Min nisaikum in irtabtum, gitu kan? Ya, At-Talaq ayat 4. Gimana? Itu maksudnya menopause gitu. Loh, menopause. Menopause itu sebelumnya. Loh, gimana sih? Kecil itu kan udah itu putus dari masa haidnya. Ya isna itu maknanya putus, sudah nggak haid lagi. Ya, itu yang pertama yang menopause. Terus ada kata dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid masa iddahnya adalah 3 bulan. Jadi di sini ada 3 kondisi, Pak. Ayo, di sini ada 3 kondisi: perempuan-perempuan yang menopause, perempuan-perempuan yang kemudian di sini dikatakan tidak haid, kemudian ada yang hamil. Itu maksudnya kalau kalian aku tidak tahu apa mereka akan ada bulan kan itu. Terus demikian juga kalau kita masih belum haid tiba-tiba ya kan iddahnya 3 bulan juga gitu. Oke, gini aja Pak Kiai supaya sederhana ya. Oke, gini Pak Kiai ini kan ulama ya, betul ya Pak Kiai ya? Siapa itu? Oh, Pak Kiai ini Kiai Haji bukan ulama. Oh, nggak punya, tapi kan punya umat toh? Oh iya. Oke, jadi Pak Kiai,
tafsir klasik yang dipakai oleh Pak Kiai ini tafsir siapa? Oke, kamu mau bicara tafsirnya, aku bicara tafsir dulu ya. Oh, tenang. At-Tabari, Ibnu Katsir, Qurtubi, Jalalain. Mau pakai apa? Al-Azhar, Al-Muyassar, An-Nur. Yang mana? Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, yang mana? Dipakai. Loh, tenang, sebutkan aja, nggak usah dicek dulu. Sebutkan aja dulu. Tafsir apa? Ibnu Katsir? Ibnu Katsir. Betul, enggak, saya tanya sama Pak Kiai. Yang menurut Pak Kiai yang dipakai yang mana? Saya udah ngecek semua Pak Kiai. Saya udah cek semua. Yang mana? Loh, kok yang mana? Ya sekarang saya mau minta sebutkan satu nama aja. Tafsir siapa? Tafsir klasik. Oke, hebat. As-Sahabi. Itu tafsir tahun berapa itu Pak Kiai? Berarti belum kenal kayaknya. Wah, Sahabi itu bukannya abad 10 ke atas ya? Ya kalau tafsir surat Al-Kahfi ya buat berapa sih kamu? Imam Az-Zahabi itu kan abad 13 itu, orang Suriah itu. Apa bukan ya? Tahun berapa itu? Ya. Kok? Kalau kelas. Oh ya, orang saya tanyanya tafsir klasik kok. Ya, gini loh. Apa ya? Sabar bang, sabar. Ini kan Pak Kiai kan ini apa punya umat apa segala macam, pasti rujukannya kitab-kitab gitu. Karena kalau cuma muter-muternya, oh ini kan wanita yang menopause ini, orang kondisinya dibedakan kok ada 3 kondisi di sini. Wanita yang menopause, wanita yang kemudian tidak haid, sama wanita yang hamil gitu. Ketiga-tiganya ini sama-sama tidak haid. Nah itu kan udah benar kiamat, permasalahannya apa sih? Gimana sih? Kok permasalahannya yang mana? Itu kan tidak ada masalah, memang itu kan. Oke, merasa tidak ada masalah karena belum paham apa yang ditanyakan gitu loh. Jadi saya menormalkan aja. Bapak, saya nunggu Pak Kiai. Bapak itu pakai tafsir klasik apa? Pakai tafsir Qurtubi, Ibnu Katsir. Yang mana Pak? Jalalain? Yang mana? Hah? At-Tabari, oke At-Tabari ya. Tak bukakan sekarang. Kok dari tadi ngomong tafsirnya aja kok kayak ditunda-tunda. Nih ya. Hah? Kalau tafsir mah banyak, tergantung mau pakai mana. Iya, tafsir klasik. Tafsir klasik ini tafsir tertua. Ini tafsir tertua kan At-Tabari. Oh enggak begitu, orang sejarahnya memang tertua kok. Nah udah, ini halamannya 171. Ya cocokin, boleh dicocokin ya. Ini ahli terjemahnya nih ada lah ya ini ya. Ini tahqiqnya ya, sesuai dengan manuskrip asli dan direvisi serta penyempurna atas naskah. Ini ulama-ulama hebat di Indonesia ini yang mengerjakan. Sekarang mau nggak peduli, nggak apa-apa, nanti pakai teks asli juga saya bisa menerjemahkan. Nggak apa-apa, pakai teks asli juga nanti saya bisa menerjemahkan kok. Jangan gini gitu loh. Nah Pak, di sini kalau dibilangnya anak kecil ya, nih wanita yang belum haid, anak kecil. Coba kenapa tuh? Di sini ada menopause, ada anak kecil, sama nanti ada yang hamil. Ya. Kok gitu Pak konsepnya? Enggak, dibaca penuh. Apakah Tabari itu mengartikan seperti itu? Ade, baca penuh. Kok belajar dulu kalau mau baca penuh. Saya udah baca dari atas sampai bawah. Para itu kan seringnya tetap menukil daripada itu mereka itu. Ade, dan jangan blunder dulu kamu. Jangan blunder dulu Pak. Saya minta tafsirnya tadi dari siapa? Udah, kamu belum paham apa-apa deh. Kau debat sama saya aja nggak berani kok. Sok menjawab kok. Jadi wallahi. Daftar dulu juga debat sama saya. Wallahi lam yahidna. Itu kan? Iya, ini dalam At-Tabari itu anak kecil. Ini mau baca nih sampai bawah nih wanita yang masih kecil belum haid. Ini mau sampai mana lagi nih wanita yang belum haid yang masih kecil, anak kecil. Ini mau berapa banyak nih anak kecil yang belum haid? Iya, belum haid. Nah pertanyaannya, ini kan ada 3 kondisi nih. Ada perempuan yang tidak haid atau menopause, ada nanti yang tidak haid, ya yang waktunya juga sama begitu pula nih. Yang 3 bulan juga, terus ada perempuan yang hamil. Wanita hamil itu tidak haid. Anak kecil itu tidak haid, orang yang udah tua atau menopause itu juga tidak haid. Hanya ada 3 kondisi seseorang itu tidak haid. Nah sedangkan di sini itu ditunggu. Pertanyaan saya Pak, untuk menikahi orang yang tidak haid selain dari menopause dan dia itu hamil, itu apa kok bukan anak-anak? Jelaskan sama 3 bulan loh. Sama 3 bulan itu apa kok bukan anak? Bentar kiamat itu kemarin pembahasannya ini perempuan yang belum haid. Nah coba dibahas. Banyak kalau lainnya banyak. Udah sekarang jawabin aja Pak. Nah tapi kan sama bahas tentang kejepir, ya udah saya kasih gitu, coba dibantah. Silakan nanti digambarkan. Oh jangankan itu Pak, anak kecil umur 3 tahun aja diingini kok.
Udah, tadi udah perjanjian katanya nggak marah-marah, langsung jawab. Ini kok marah-marah sih? Belum apa-apa. Tadi katanya nggak marah-marah, kok sekarang marah-marah? Dijawab dong. Tadi tanya saya jawab, kok sekarang ditanya marah-marah bisanya? Ya udah jawab. Nah, Ting jawab kok. Sini jawab. Pakai tafsir mana kau? Ayo jawab, biarin aja Ting jawab. Saya mau lihat ilmunya sampai mana. Yang berbeda zaman. Oh, itu sejaman itu. Kamu mau pelintir? Zamannya mau pelintir? Ya, dulu tuh salah. Saya tanya, apakah tafsir itu mengikuti zaman? Bukankah itu memang bukan berubah zamannya, harus sesuai dengan era itu dong? Iya, Qurannya berubah sama dia nih, dipelintir. Jadi nggak sesuai lagi itu. Jadi perkataannya terbuka Mas Esa. Marah-marah kan? Marah-marah nih si Ting udah datang bulan dia Ting ini. Ya udah jawab, jangan ad hominem. Ini bisa jawab sih sebenarnya, tapi kalau lanjut aja Pak Kiai. Halah udah dijawab, masih mau ulang lagi. Kok bantah tadi? Kok bantah? Tafsir tadi saya udah tunjukkan. Untuk supaya melanjutkan keturunan itu menikah. Kalau dia dikalahkan itu kan dan mencumbuti dan orang yang dikhawatirkan suami pertama itu masuk ke dalam itu kalau sebelumnya itu dari orang lain maka justru andaikan itu yang andaikan wanita kemudian mau itu belum haid itu umur berapa itu Pak Kiai? ya itu nggak tahu kalau tahu Semua pengetahuan beda. Itu Aisyah haidnya umur 9 tahun. Berarti kalau belum haid di bawah 9 tahun. Kan gitu. Loh iya, kan yang ditanya umur berapa yang belum haid. Kalau lo nggak bisa jawab, Rabu, lo jawab sini. Maju sini jawab. Mana jawab? Jangan lompat-lompat dulu. Pak, jangan lompat dulu. Nanti kalau Aisyah nanti dibahas. Loh, yang saya tanya itu haidnya itu umur berapa? Saya pakai kalau haid yang ada yang diketahui kan Aisyah itu haidnya 9 tahun. Ada yang lebih tua lagi. Siapa? Silakan nanti sebelum umurnya itu kan artinya tidak haid gitu loh. Sebelum 9 tahun tidak haid itu kemudian dinikahi bisa di Islam. Kalau zaman sekarang yang belum haid ya umur berapa ya? 12 tahun itu baru haid, berarti sebelumnya itu. Sudah, anak kelas 5 SD biasanya sudah haid. Ya Pak, ini kan sains ya. Kok Anda ini jadi lebih tahu daripada saya? Kelas 5 SD itu udah banyak yang haid ya. Kelas 5 SD, terus kelas 6 ya paling lambat itu kelas 8 ya, kelas 2 SMP. Waduh, kok masalahnya apa gimana nih Pak? Bukan bahas tentang kenapa 3 bulan masa idahnya, kenapa enggak 5 tahun, tidak ada yang bahas begitu. Bukan Pak, bukan begitu. Waduh. Orang yang tidak pernah vaksin atau sampai vaksin orang hamil. Sekarang bertanya gini aja Pak Kiai, anak kecil di Islam menurut hukum Islam bisa dinikahi atau tidak? Kok tanya, ini kan belum haid nih, kok tanya anak kecil bisa dinikahi nggak? Nggak jawab, itu pertanyaannya kok. Lorong memang itu kuncinya dari Islam kan kawin. Muter-muter dari Hongkong. Muter dari Hongkong, orang ditanya itu kok. Orang saya tanya kok, itu tadi anak kecil atau gimana, umurnya berapa? Tinggal jawab aja, kalau tidak mau ya udah, saya nggak bisa jawab itu.
udah saya nggak bisa jawab gitu loh, fair. Esa, menurut kamu di Bible itu ada nggak batasan umur perempuan itu boleh menikah umur pernah berapa? dibahas di room ini dan sudah ada juga yang mengatakan bahwa ada hadis lain bahwa Aisyah itu ikut pada perang Badar, dan kalau perang Badar itu minimal ikut berperang itu minimal berumur 15 tahun. Kiamat tahu sebetulnya jawabannya Saya mendingan ngadepin Maha Guru. Saya mendingan ngadepin Maha Guru timbang dia orang nih. Bohong. Dalam Bible itu ada nggak batasan umur perempuan itu bisa menikah? Ada nggak? Ada ya pasti ya. Yuk, dijawab dulu Pak Kiai, anak kecil di Islam bisa dikawini atau tidak? Kan itu pertanyaannya. Ya di Bible ada nggak seperti itu? Anak kecil tidak boleh dinikahi. Dijawab dulu permasalahan ini. Kamu jawab Esa, kamu jawab. Kenapa kriteria di situ kok ada dimasukkan dalam masa iddah anak kecil dikategorikan dalam masa iddah dalam ayat tersebut itu kenapa? Kalau lu nggak bisa jawab, dia ngomong, simpel. Ya, memang nggak bisa jawab saya, kan dia udah kasih jawaban saya. Nggak bisa jawab, atau diam, nggak bisa jawab. Boleh Kalau belum ada isinya, atau diam. Normatif kita ke zaman dahulu, ke kultur masyarakat. Yai juga nggak bisa jawab, udah nggak usah Nih aku dijawab. jawab, oke, kalian diem ya. Oke. Di ayat tersebut itu bicara tentang iddah betul, secara hukum syar'i, secara konsep, secara kemanusiaan. Tapi di sisi yang lain itu mengandung makna hakikat yang tersembunyi. Masa iddah itu masa menunggu antara jarak suci dan belum. Intinya di situ dikhawatirkan memang ada kotor-kotor seperti hatinya Kingpin. Ini kotor ini. Nah, inilah batasan-batasan yang membedakan masa iddah dan masa suci. Nah, di situ kenapa anak kecil itu dimasukkan di dalamnya karena sifat alamiah dari anak kecil. Itu makna Quran itu tidak hanya dalam bentuk visualisasi tapi dalam manusia. Kamu ngomong apa sih? Iya, Esa nih agamanya apa Esa? Menyambung deh ini. Kristen deh ini. Oh belum. Agama Kristen terus masa terus mau paling pinter-pinternya sendiri jawab Quran. Kalau bangsa ini Gus loh, dia ini Gus. Anaknya Kiai. Siapa? Tahu Kiaman. Gus apa? Aduh, sebentar. Aku tak selesai. Sama halnya di dalam Islam itu hadis yang mengatakan ketika manusia orang dengan kotor, nggak najis, nggak ada hubungannya. Aduh, kamu ini. Sama halnya. Jangan gitulah sesama Islam masa saling ngata-ngatain. Ini kok yang nggak dewasa ini diturunkan aja Pak Kiai, nggak level. Sama tanya. Ini kiamat kamu tuh haid umur berapa? Waduh, mulutnya kan. Kalau Muhammad kenapa jilat apa sih burungnya sih? Muhammad jilat. Jangan kalau nyerang pribadi aja, jangan nyerang. Nggak bisa dong nyerang pribadi, saya nggak boleh. Kalau sudah kayak gini turunin Yai. Kalau sudah kayak gini turunin Yai. Kalau sudah bawa keyakinan kita, kalau udah bawa keyakinan kita, ngejelekin keyakinan kita turunin. Saya dengar suara kiamat tuh soal wanita. Gitu loh. Gini, Yai. Kan saya udah bilang Yai. belum selesai. Nggak ada tahu gitu. Oh enggak, Nggak ada faedahnya. Benar Yai, nggak ada faedahnya Yai. Percuma Yai, nggak ada faedahnya. Lu juga yang turun, lu aja yang turun. Saya mohon gini Yai, saya mohon surat atau bayan Pak itu tolong Yai jelaskan. Setelah Yai jelaskan, kita bisa menyimpulkan bagaimana. Kalau kiamat tidak terima, kita ingat kita balik lagi kepada surah Al-Baqarah. Al-Quran itu ialah untuk orang-orang takwa. Bagaimana orang yang percaya kepada yang gaib, percaya kalau dia nggak percaya sudah gitu loh. Udah Yai, Karena Al-Quran itu bukan untuk dia gitu Yai. lakum dinukum waliyadin Yai, udah capek Yai. Itu nggak usah diskusi, nggak usah naik. Memang nggak perlu diskusi. Saya naik kok. Saya bukannya naik kok. Kalau diskusi juga nggak gitu. Sekarang gini Beta. Sekarang gini, diskusi ini untuk apa? Kalau diskusi itu bisa membangun untuk kita. Kalau sudah keyakinan kita sama Nabi Muhammad, di keyakinan kita terus ngomongannya kasar gitu sama kiamat, mendingan diturunin, itu nggak baik begitu. Ini juga kiamat gini. Kalau kamu kesel sama Kingpin, serang pribadi. Jadi gini Jangan bawa-bawa saya nggak pernah itu. Kita nggak pernah jelek-jelekin Yesus, kita nggak pernah jelek-jelekin. ajaran Kristen sebetulnya ke Ahmad, jadi kamu mesti menyerang gitu loh. Ini loh, pernah menyerang loh selama ini. Kenapa kau menekan Bang Kingpin? Karena Bang Kingpin sedikit banyaknya mengerti gitu loh. Mengerti apa? Di kampung debat aja nggak berani. Ya menurut kamu gitu loh. Udah nggak penting Vina, nggak penting dijelasin Vina, nggak penting. Dia sudah jelek-jelekin keyakinannya Vina sama Yai Jack. Iya. Itu sudah selesai. Itu sudah kita diskusi ini kan kita diskusi ya kan, kita diskusi dengan baik. Tapi kalau sudah jelek-jelek Nabi kita orang, keyakinan kita orang, keimanan kita orang, ya minta maaf, mendingan turun. Gitu loh. Kenapa saya dipotong-potong? Udah nih sampah Yai, sampah percuma Yai. Kok sampah? Kalian katanya nggak mau jawab dan tidak mampu. Udah sampah Yai, percuma Yai. Mubadir bulan Ramadan, mubadir ngadepin dia orang ini Yai. Lah yang sampah
Itu loh. Saya pribadi pamit dulu karena gini ya, karena saya balik lagi. Karena kalau ada orang mengolok-olok ayat itu, maka kalau mereka masih membicarakan, tinggalkanlah sampai mereka berhenti. Kamu bertanya kiamat sekarang masih mengolok-olok. Loh, saya kan berhenti. Saya berhenti. Kalau memang sudah tidak mengolok-olok, saya ngolok-ngolok apa coba? Sekarang janji dulu. Kamu kalau sama lawan bicaramu cukup serang lawan bicaramu. Enggak usah. Saya izin turun ya, saya izin turun ya. Entar dulu Kamu modal cerita doang turun aja ya. Nah gini kiamat, dengan jawabanku menurut kiamat gimana? Aku nggak perlu tanggapan orang lain selain kiamat yang bertanya itu kiamat. Gak bisa, di sini bukan kiamat aja Bang Esa, ada Yai, ada saya, ada Bang Batu, Iya, betul. ada Bang Edi juga, ada Bang Kingpin. Tapi di sini hanya Yai gitu loh. Dan di sini rum muslim. Kalau ada yang menghujat nabi kami, agama kami, ya kami berhak menurunkan. Tidak ada kaitannya dengan hujat. Karena selama ini Yai itu nggak pernah sama sekali ya mengutik-ngutik akidahnya Bang Kiamat ini. Ya, gitu loh. ini loh maksudku. Tapi gini loh, saya tanya kenapa mesti nyerang pribadi saya sih? Coba Nggak ada menyerang pribadimu, ya maksudnya saya itu ngapain ngomong kayak begitu? Tapi kembali lagi narasimu itu setiap saat kamu masuk ke ini seperti itu. Tujuannya apa sih? Kiamat, aku minta komitmen kamu. Kamu jangan nyerang ini ya nabi kita atau apa Tuhan kita. Kalau kamu kesel, cukup serang. Anda saja saya nggak ikut-ikutan menabikan Muhammad, mentuhankan Allah, nggak ada. Enggak, Kiai, Kang Jack harusnya Kingpin ya juga ditegur lah. Iya juga ini kan masalah pribadi. Kalau nyerang pribadi, makanya pribadi aja gitu. Itu nanti saya salah dalam bahkan mengasih musuh, mendoakan musuh. Saya itu mendengar suara kiamat itu kayak suara perempuan gitu. Nah, tahu gitu dong. Saya itu nabimu kan jilat burung laki-laki. Itu gimana tuh nabimu? Mau saya tunjukkan datanya. Framing lagi. Aduh. Loh, kenyataan kok. Sudah laki-laki panjang dengan kiamat. Coba kita bagi ruang Bang Esa dengan kiamat. Minta dong. Iya, kiamat itu. Monggo Bangsa. Oke, kiamat menurut pandanganku kan seperti itu. Di Islam pun itu ada hadis yang mengatakan bahwa ketika manusia anak Adam itu meninggal mati, itu akan putus pahalanya kecuali anak yang soleh, terus amal jariah dan ilmu yang bermanfaat. Itu ketiga-tiganya sebenarnya sama pada dasarnya sesuatu yang meninggalkan jejak napak tilas. Nah, sama halnya dengan anak yang disebut anak kecil yang disebut dalam masa idah. Di situ kenapa kok anak kecil disinggung dalam ayat tersebut? Karena untuk kita menghadap ke Tuhan itu dalam keadaan suci, steril gitu loh. Jadi anak di situ dinisbatkan oleh sesuatu hal yang suci, yang tidak ada dosa, yang tidak ada penghalang baginya, kepolosannya dan sebagainya gitu loh kiamat. Jadi makna tersebut tidak hanya secara syar'i atau pedoman untuk soal pernikahan. Dan jangan lupa ya kiamat, untuk masalah pernikahan dalam Islam yang diperbolehkan untuk menikah 1, 2, 3, sampai 4 itu sebenarnya tidak ada kaitannya, menurut saya pribadi tidak ada kaitannya untuk masalah pernikahan. Yang setahu saya untuk 4 istri itu terkandung di dalam diri ini, yang diingatkan itu dalam diri ini. Saya tidak boleh menikah dalam satu kesatuan, dalam satu ego yang mana? Kalau di Islam itu ada yang namanya mutmainah, lawamah, sufiyah, dan satunya apa lagi? Mutmainah. Itu harus disinkronkan satu sama lain. Kalau semuanya itu sudah bisa, kita mampu, barulah kita boleh untuk menikah. Jadi untuk tafsir itu tidak melulu menggunakan tafsir Tabrani, Suyuti dan segala macam. Tidak harus. Kita sebagai manusia itu boleh menafsir sendiri-sendiri asal tidak melenceng atau menguntungkan diri pribadi maupun golongan. Hanya itu sebenarnya. Itu fik. Menurut saya pribadi, kalau salah disilahkan lah. Jawaban saya ini menurut kiamat gimana? Lah itu terserah kiamat, bukan yang lain. Silakan. Oke ya, ini saya bukakan langsung beberapa kitab ya, kabar ya. Ini kira-kira udah 4 lebih, saya satu lagi aja. Jadi supaya enak, nggak ngarang, makanya saya nantang coba kasih kitab mana sih yang berbeda sama kitab ini. Karena kan dari tadi ini kan bahas ya. Tapi kalau lagi bahasnya kitab terus nyerangnya ke pribadi, enak kali gitu loh. Ibarat orang lagi diskusi terus mukul-mukul saya dari belakang terus, itu kan ya saya kembalikan. Sedangkan ajaran Kristen ajaran kasih, ya nggak boleh terus menyerang pribadinya gitu. Kenapa menyerang Nabi Muhammad? Ajaran kasih mana tuh? Loh, kan itu kenyataan. Ini ada kenyataan, kamu itu kesimpulan kamu sendiri. Loh, kok kesimpulan saya? Kan kenyataan. Tapi kalau giliran kita yang mengkritik katanya menyerang, gimana sih kiamat? Nggak tahu itu namanya. Kalau kenyataan ada itu Yesus ini mainkan jari-jari di keledai itu. Ayo taruhan sama saya, potong leher, berani nggak perkara itu? Ya,
Kalau itu benar nggak Pak Yai itu yang dituduhkan kiamat itu? Kiamat. Ayo potong leher. Nah, sama aja kan. Apa yang dibawa kiamat ini Oh sudah mati seringkali kamu kalau dibawa potong leher sama saya. Ya, ayo taruhan Islam gimana, Kristen gimana? Ayo taruhan. Kalau ada dalil. Lanjutkan aja dengan Bang Isa kiamat. Kiamat, lanjutkan dengan Bang Isa dulu. Udah, makanya diperbesar dulu. Ini saya tunjukkan. Ya. Pak Kiai diperbesar dulu. Ini saya udah siapkan ya. Nih, ini yang pertama ya. Nih. Boleh digeser dulu Pak Kiai. Itu tulisannya itu biar kitabnya nggak ketutupan. Ini untuk apa ya? Kita berdasarkan dalil aja sih. Kalau aku gitu. Nih tafsir At-Tabari ya, jilid 25. Ini halamannya 171 ya. Di sini dijelaskan bahwa yang belum haid itu adalah yang masih kecil, dia masih muda. Nanti mau baca di semuanya nih, wanita atau yang masih kecil atau belum haid ya, dan seterusnya ini banyak sekali ya. Terus saya pakai lagi Ibnu Katsir. Ya Ibnu Katsir nih. Kiamat, sorry tak potong sebentar. Sabar belum selesai. Nanti aja. Sebentar toh. Ini jilid 8. Ibnu Katsir jilid 8. Halamannya 215 ya. Ini tentang surah At-Talaq. Di sini juga dijelaskan ya. Demikian juga anak atau anak wanita yang masih kecil yang belum menjalani masa haid, bahwa idahnya sama seperti idah wanita yang sudah tidak mengalami haid, yaitu 3 bulan. Nah ini Ibnu Katsir. Terus ini Qurtubi ya, jilid 18. Saya udah ngecek semua Pak, jilid 18 ya. Sabar. Kalau udah tahu nanti kasih aja kayak saya gini loh ya, perempuan-perempuan yang tidak haid. Di sini dijelaskan ini Abu Utsman dan terusnya ini dijelaskan, ini adalah mereka adalah wanita yang masih kecil dan wanita yang tengah hamil. Makanya tadi ada 3 kondisi ya. Nih, terus saya bukakan lagi ya. Itu surat apa sih, Kang Cek? At-Talaq yang 4. Saya pakai jalan lain jilid 2. Enak loh. Sama saya ini enak kawan-kawan Islam. Saya kasih data. Saya nggak asal ngomong saya nih. Enaknya kalian itu gitu. Oke, lanjut. Sama Kristen. Nih, At-Talaq ayat 4 di sini, dan wanita-wanita yang dibaca wali ini dan seterusnya. Ini dikatakan apa nih? Perempuan-perempuan yang tidak haid, mengingat mereka masih di bawah umur. Ini jalan lain ya. Terus saya ambil dari Arab Saudi ya. Ini Arab Saudi Al-Muyassar ya, pemerintahan dari Arab Saudi ya. Silakan dicek ya, jilidnya 6 juz 26 sampai 30 sampai juz amma ini ya. Ini lihat nih, perempuan-perempuan yang tidak haid. Di sini dijelaskan ini bagi para perempuan yang ditalak yang kondisinya sudah tidak haid atau menopause, mungkin ketika usia tua, maka idahnya 3 bulan. Idah 3 bulan ini juga berlaku bagi perempuan yang belum haid karena umurnya yang masih kecil. Oke. Sampai ya, di situ cukup ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo 5 data ini masih 5 loh. Saya bisa Oke, cukup aku jelasin. Aku jelasin. Ini di ayat itu tidak mengandung perintah untuk menikahi orang yang di bawah umur, atau katakanlah disebut di situ belum haid. Itu di situ hanya menceritakan tentang batasan iddah. Apa batasan iddah bagi orang yang belum haid, gitu kan? Itu menjaga kemungkinan bagi orang-orang yang melakukan praktek nikah muda, di mana nikah muda ini sebenarnya tujuannya dalam Islam itu adalah untuk menjaga nafsu yang disalahgunakan, sehingga nanti kemungkinan kalau ada yang mempraktekkan nikah muda itu atau usia dini, nah nanti haidnya seperti itu tidak mengandung perintah kiamat di situ. Itu hanya berbicara kemungkinan. Kalau seandainya ada yang nikah di usia muda dalam keadaan belum haid, misalnya gitu kan, nah maka iddahnya 3 bulan. Nah persoalannya sekarang gitu loh, ada nggak data yang menikah di kalangan umat Islam saat ini misalnya yang di bawah berapa yang tadi belum haid itu, kan gitu. Oke. Kiamat. Jadi jangan di-frame nanti kalau kamu mau berbicara usia nikah, sebentar. Kalau kamu mau berbicara usia nikah, kita bahas ayat lagi. Ayat nikah, begitu caranya. Oke, ini ya Pak Kiai ya. Yang pertama, sabar ya. Yang pertama ketika bilang, oh ini kan bukan perintah loh. Itu kan suatu hukum. Ini loh Pak, ini kan suatu hukum untuk kemudian dipakai oleh umat Islam. Ya. Itu bicara kemungkinan. Kalau ada kemungkinan ada orang menikahi orang yang udah tua atau janda tua kaya atau apa, terserah lah. Gitu. Nanti ada yang menikahi wanita yang sudah diceraikan, yang dia sedang hamil, maka masa idahnya dia adalah 3 bulan untuk kemudian orang yang baru ini. Nah, terus ada yang mau menikahi anak kecil. Nah, ini kan suatu 3 kondisi. Iya betul. Terus yang dipermasalahkan. Makanya begini loh. Makanya kan harus tahu ayat ini tuh kenapa sih tiga-tiganya ini sama-sama tidak haid semua nih.
Oke, Ya kan? saya jelaskan. Kenapa ada hukum untuk orang yang tidak haid ini? Artinya di dalam Islam sendiri itu juga ada kondisi-kondisi ngawinin anak kecil. Nah, pertanyaannya ada nggak ayat di dalam Quran? Atau kalau gini, gampang ya. Jadi suatu hukum ini itu pasti dipakai oleh umat Islam. Ketika di dalam ajaran Islam anak kecil masa idahnya itu kayak begitu, artinya di dalam ajaran Islam itu tidak dilarang untuk mengawini anak kecil. Ya, jadi kalau ditanya apakah ada di zaman sekarang, jangankan zaman sekarang gitu loh. Anda kalau ngomong dengan dulu dalam Al-Quran ada perintah menikah anak kecil, ada nggak dalam Al-Quran? Kita jawab ini. Saya kasih datanya nih ya. Lihat. Enggak, perintah ya Kiamat ya. Perintah ya. Cek, jangan lari ke situ. Quran itu suatu ajaran. Ya, itu isinya hukum, itu suatu ajaran. Kalau lari ke situ belum cek. Kok Google datanya? Dibilang ini, misalkan ayat Quran mengajarkan jangan misalkan misalkan gini dikatakan untuk dosa yang tidak diampuni itu adalah dosa menyekutukan Allah. Benar? Oh, ini cuma hukum. Ini bukan datanya saya puji sih. Saya puji oknum bilang apa nih di sini? Ya oknum itu oknum. Bocah 7 tahun saya puji di dekat Nabi Muhammad. Ini tiru. Ke situ ya. Kiamat. Aisyah oknum juga baca. Ini kiamat musuhnya Aji Pau ini. Enggak gantian. Sorry gini. Loh, kok diturunin sih? Tahu siapa nurunin? Yang nurunin. Hah? Kok diturunin? Jangan gitulah. Berarti dia berfungsi arah ke situ ya. Ya, jangan diturunin kalau kayak gitu. Musuhnya Aji Pau ya. Saya turunkan. Ada loh itu data ya Ting-Pin kalau Yesus mainkan jari-jari ke keledai ya kan. Gitu, ngapain balas sama ngomong kuwi? Kan dia juga menghujat itu tadi. Enggak, jangan. Saya enggak setuju kalau main. Enggak usah. Apapun itu biarinlah. Lu kok saya? Enggak usah. Lu enggak apa-apa. Enggak apa-apa, orang menghujat akidah orang kok enggak apa-apa. Itu menurut kiamat, itu hak dari kiamat. Kalau lu enggak suka, kita terima ya. Kalau kita terima itu apa tadi pendapatnya kiamat bahwa di Islam itu tidak ada batasan umur dalam perempuan itu bisa dinikahi. Kalau begitu, ya kan? Di Bible sendiri ada nggak batas umurnya? Jangan lari ke Bible. Sekarang kenapa nggak boleh lari ke Bible? Dia dari tadi ngobrol akidah kita, kenapa boleh saat? Nggak boleh. Bible saya coba. Fair itu namanya. Saya minta waktu untuk menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan kiamat dari sudut pandang saya. Diterima oleh kiamat, penjelasannya terlalu jauh. Dia kan pakai data, kamu nggak pakai data, Esa. Atau yang diturunkan atau gimana? Yang lainnya nggak bisa pakai data. Iya. Yang lain doang, tapi nggak ini yang konten pakai data. Itu loh gitu. Karena di atas kebiasaannya itu kan, para ulama itu kan menukil gitu loh. Enggak, jangan kalian terus kemudian tuh ada beberapa bagian tuh yang dikomentari sendiri oleh para imam ini kan gitu. Contohnya kisah tentang itu apa yang Paulus itu apakah di sini dalam Al-Quran, Yasin misalnya kan gitu. Nah kebanyakan itu memang cuma dinukil saja gitu, nggak apa-apa. Nah, kan dia kan permasalahan itu tidak ada batasan umur buat perempuan itu bisa dinikahi gitu. Ya udah. Sekarang di Bible sendiri ada nggak itu batas umurnya? Lu ngapain terus? Bukan sih. Enggak, ini belum selesai. Saya mau jawab. Kalau kalian tidak mau jawab, jangan lari ke Bible. Kan saya bilang kan anggaplah kita terima gitu kan. Anggaplah kita terima. Lu kan nggak bisa jawab nih. Ya udah. Ya, izinkan saya jawab. Kalau sendiri itu umurnya itu harusnya berapa coba? Ini saya mau jawab. Dari serangkaian ayat 1 sampai ayat 10 itu yang tegas. Penjelasannya itu umurnya berapa? Umurnya yang spesifik lah, mau muter-muter. Saya tidak muter-muter dari ayat At-Tolak ayat 1 sampai 10. Itu poinnya sebenarnya di ayat 11 dan 12. Angkanya berapa angka? Aduh, kalian itu angka. Kok angka-angka apaan sih? Yang kiamat permasalahan itu tuh angka, umur, usia dari perempuan itu bisa dinikahi kapan? Ketika dia sudah anak kecil, konsepnya dia dalam ajaran Islam, anak kecil mau dia baru lahir pun bisa langsung dikawinin nunggu 3 bulan. Gimana sih kamu ini? Kalau itu nggak ada, kalau itu ada batasannya gitu. Nah sekarang yang Bible sendiri ada nggak? Tahu sini debat sama saya deh. Banyak sih barang simpel di Bible sendiri. Kamu di sini diajak debat nyesek kau, muter-muter kemana? Saya pasti nyesek sama kiamat itu orang hebat. Iya, ayo, kapan berani debat sama saya? Berapa batasan umur? Kapan? Ditanya kapan debat kok kayak kecundung begitu sih? Kenapa kamu nggak berani jawab itu? Kok berani jawab ditanya kapan berani debat sama saya? Silakan sebutkan. Penakut kau, cuma tanya doang modalnya. Tadi katanya nggak mau. Cuma tanya doang, ya kau yang aneh. Ditanya aku malah lari kemana-mana. Kok gimana sih isinya ini? Ya, itu paling hebat, paling pintar. Maksud itu sudah kasih jawaban yang hebat. Masa paling hebat kayak begini bro kualitasnya?
Enggak, kiamat itu enggak aja. Kalau kalian itu bisa menjawab semampu kalian, enggak masalah itu. Udah tadi kan saya jawab, itu nggak ada hubungannya sama anak kecil apa itu? Masalahnya Kan kita nggak mau terima bisa. Dan sudah tadi kan ada hubungan. perempuan itu. Ayo tafsir mana yang bilang ada hubungan sama anak kecil? Sama Yai. Itu di masa tunggunya, masalah anak kecilnya. Tafsir mana? Penafsir mana yang bilang ada hubungannya sama anak kecil? Ayo, jawab. Kiamat, aku pengen jelasin ya. Ini berdasarkan kesepakatan MUI ini ya. MUI ya. Mau nggak saya bacakan tentang batas usia nikah? Mau Di nggak? bawah Indonesia, di bawah hukum Indonesia ini Quranmu, Pak. Iya, dia MUI masa mengajuk ke kitab Bible? Loh, Quranmu masa diinjak-injak sama hukum di Indonesia? Ini kan kenyataan. Ajaran Islam nggak bisa diterapkan di Indonesia. Dia ngambil dari Al-Quran, kiamat. Saya jelaskan dulu, oke? Cuman bisanya ngambil oknum. Ngambil itu Rasul Paulus, Rasul ulama Indonesia, oke? Nabimu ngawini anak kecil masih Ngeyel ini, kiamat ini ngeyel. MUI Muslim itu 2549. Dengar kan Bang Esa? Ini kiamat. Mana tuh Bang Esa? Berarti saya kasih Jam aja. Sebentar, aku nggak bisa ngomong. Berarti Gini kiamat. MUI Muslim 2549. aku baca dari MUI dulu biar paham kamu. Nanti baru compare ke Al-Quran, oke? MUI itu berkiblat kepada Al-Quran rujukannya, oke? Jadi MUI menegaskan bahwa hukum agama termasuk Islam tidak menetapkan batas usia pernikahan. Dalam agama Islam hanya mengatur baligh kedewasaan dengan beberapa tanda. Pertama, anak perempuan sudah berusia 9 tahun atau lebih dan telah mengalami haid menstruasi. Itu satu. Kedua, laki-laki atau perempuan telah berusia 9 tahun atau lebih dan pernah mengalami mimpi basah. Ketiga, laki-laki atau perempuan yang telah mencapai 15 tahun tanpa syarat haid dan mimpi basah. Itu keputusan MUI. Oke, yang pertama, dasar dari MUI ini mengatakan seorang yang sudah haid itu sudah bertentangan dengan Quran, surah At-Talaq ayat 4. Karena di situ dikatakan menunggu masa idah dari wanita yang tidak haid atau anak kecil di dalam semua tafsir. Itu dibenarkan, artinya bertentangan antara MUI dengan Kamu tahu ini antara wanita dengan anak perempuan ya? kalau kemudian dipakai hukumnya anak umur 6 tahun bisa dinikahi. Enggak bertentangan. Dengar dulu. Anak umur 9 tahun bisa dinikahi dan digauli. Apakah boleh ajaran ini dipakai di Indonesia? Enggak boleh. Enggak boleh. MUI itu enggak bisa, Pak, dipakai. Lam yahidna itu bisa memungkinkan orang belum haid itu 9 tahun sampai 15 tahun. Dari mana ada pernyataan? Bisa mungkin dong, bisa mungkin. Namanya memungkinkan. Bisa. Sedangkan di dalam semua tafsirnya itu adalah anak kecil. Coba carikan dalam tafsir itu nukilan loh itu. Nangis kau nangis nggak punya dasar. Bukan anak kecil, anak kecil. Semua. Tadi saya udah tunjukkan 5 tafsir. Kita nggak perlu tafsir tadi saya bukakan. Udah dibacakan dan ini ada batasan usia dalam agama. Gimana sih? Saya nih ngeliat Islam itu kan baru bahas begini doang, baru satu doang nggak kelar-kelar. Bukan tadi yang kepanasan baperan gitu. Iya, langsung potong leher. Kamu yang kepanasan, yang ke pojok aja kamu. Kamu haid yang berapa? Kamu langsung marah-marah. Potong leher, potong kepala. Yang ke pojok itu kamu, jadi saya. Kamu tahu? Coba saya benar nggak tahu nih. Kamu ini perempuan atau laki-laki? Kan ini lihat nih, minum lagi kan. Tinggal jawab kiamat, tinggal jawab. Coba jawab, kenapa Muhammadmu pedofil di dalam surah, di dalam ini ngajarin yang pedofil dan Muhammadmu pedofil dalam hadis Muslim. Itu bukan pemujatan tuh Esa. Jangan pedofil itu penyakit kelainan jiwa. Dikasih data. Kenapa nangis? Bang Esa, kok diam aja antum? Kenapa nangis? Bukan pemujatan itu. Pribadi ya saya kasih dalil. Loh, kenapa ada binatang orang pribadi? Dia ada. Udah sering dibahas itu kiamat. Jalan pribadi. Makanya saya emosi tinggal tadi. dijawab aja kiamat. Enggak nyerang pribadi enggak. Esa kan baru tadi ini turun ini. Kau ini sudah naik ke room ini. Mulutnya Kingpin ini loh, kalian harus tahu Kingpin ini suka murca. Itu menurut Anda bukan ada itu DPO, nggak usah dikawanin. Ngapain dikawanin dia? Itu DPO itu. Binatang itu. Mana? Ada itu DPO itu. Mana polisi ngapain? Mau DPO mau enggak? Urusan apa sama lu? Ngomong DPO mana? Mana suratnya? DPO kau. Kayak benar sudah kau kasih alamatnya biar aku suruh datang polisi 4 kau. Mana DPO-nya mana? Kau kasih alamatnya biar suruh polisi datang 4 kau. Nangis tahu katanya udah tahu. Nangis kau perempuan. Saya sudah tahu alamat saya. Banci. Dasar kau. Sasaran kamu nangis sekalian sama saya. Larian kau DPO kau. Larian kau. Pelarian kau kan? Apa? Udah makan kau, udah makan. Jadi kalau misalnya kamu menyerang pribadi, Bang Impim menyerang pribadi. Udah makan kau ada. Pribadi, jangan menyerang tidak. Kau ada. Curut kayak begini. Ini orang nggak ada kapasitas.
Oke, Pada sebentar. isinya tentang akidah. Kalau diserang secara pribadi, kamu serang pribadinya. Oke, Vina. Jangan akidahnya kamu serang. Lagi bahas tentang ajaran tiba-tiba nyerang pribadi. Sekarang kalau seumpamanya kamu mengobok-obok fikih orang Islam, Vina. kamu sesuka hati kamu ngobok-obok, katanya fakta. Tetapi kalau orang Kipin mengkritisi, Sekarang kamu kau bilang, tadi nggak kau baca Quran. jangan sampai ke Kau situ. ngajari orang Islam pula kau baca Quran. Vina. Kau di sana baca Quran. Fair gitu loh. Vina, Kami diskusi lah secara santun. Iya kan Mau ngajarin orang muslim Setiap saat kamu di sini kau akan bahas baca itu. Quran pun kau nggak pandai kok. Kau selama ini kan diam aja. Vina, lu juga harusnya pimpin. Kenapa Bang Ensa? Kenapa? Ngapain dia Kenapa? itu nyerang Ini pribadi? saya Karena dia tahu mengenai warna-warni saya ini. nggak tahu. Kenapa? Saya itu pribadi ya, saya lebih suka menyerang akidah kalian daripada menyerang Nah, pribadi. Yai tahu sendiri kan Bang Esa suka menyerang akidah kalian. Siapa begitu sih? Oh iya, sebentar, izinkan saya ngomong. Izinkan saya ngomong. Dan seperti ini gitu loh Yai. Kita menerima kiamat di sini, saya sebagai moderatornya saya nggak pernah loh menyerang kiamat seperti sekarang ini. Sebentar, saya ngomong boleh nggak? Karena sudah di luar batasan di luar batas kesabaran saya Bang Esa. Esa ini kan Juga muslim, suka gitu. judi. Esa ini suka judi, dia biasa itu. Esa ini dari fotonya aja pun profilnya tengok lah itu fotonya Suka juga. polling gitu kan. Itu arung dua bagaimana judi toh? Karena itu arung gua judi. Coba aku bahas. Ini ya, kamu pelintir benar kamu ya, gua ikut maras juga. Oke, kalau bisa buktikan saya pelintir saya potong Aku bacain. Gak baca, kamu gak usah baca, gua baca ya. Diam kamu. Gua bacain. Suruh Sekarang buka udah dia, lompat. ayatnya dijelasin dibaca dari awal. Kalau kiamat tuh dia suka melintir ayat. Iya. Ini sok tahu tapi tidak tahu nih. Ayo. Kalian itu jangan banyak asumsi. Jadi gini loh, esensi dari masalah akidah itu pribadi masing-masing. Jadi kalau sudah menyerang physically pribadi, itu kan lebih dari, aduh, nggak karuan lah, parah Itu Gini. Salah. Kamu kenapa rambutmu panjang? Nah, gitu bicara. Gini. Ketika kiamat mempermasalahkan menikah di bawah umur, sedangkan dalam kegerejaan juga sama juga nya. Artikelnya lengkap ini lagi. Di zaman dulu juga, karena di Bible itu nggak ada mengatakan tidak diperbolehkan. Ini data ini bos. Data terus lu buka aja nih, gue tunjukin ini. Lu kan suka begitu kan tuh? Coba tunjukkan data. Nih. Data di mana sih? Nih. Mengapa usul berjasa Nabi memperbolehkan Rebeka menikah di usia Pertanyaan. Rebeka sama Isa itu mungkin nggak tahu. Pertanyaan. Sedangkan tadi sudah saya tunjukkan. Ini ada semua. Emangnya di kitab lu ada batas umur yang boleh dinikahin? Gue tanya sama lu, ada nggak? Jujur aja deh, jujur. Ada nggak? Coba gini aja, aku tanya. Ada nggak? Ada nggak? Jujur aja deh. Ada nggak? Rika itu anaknya siapa sih? Aku tanya sama kamu. Jujur aja, ada nggak? Batasan umur menikah di kitabmu? Nggak ada kan? Nanti kamu ini dalam Alkitab, ini lah makanya mana nggak ada. Ini sudah jelas. Bukan gue yang di detail. dalam Alkitab dikatakan menikah dengan seorang yang sudah meninggalkan orang tuanya. Nangis kau. Anak tidak jelas nih. Anak umur 3 tahun apa meninggalkan orang tuanya. Judit dari Anak 3 tahun dan meninggalkan orang tuanya. Tahu aja kau. Takut orang. Kiamat. Alda. Nipu Apa kau ada. beda dirimu tadi dengan artikel saya puji coba. Makanya gitu loh. Muhammad itu pedofil, itu fakta. Mau ngomong apa kau? Kalau pedofil udah dipermasalahkan dari dulu kiamat. Tidak diarahkan orang sampai sekarang menerima dia. Tidak ada yang mengecek dia pedofil. Aisyah masih main boneka sama Muhammad dibuka celananya, kutanya. Mana ada itu, kamu itu framing. Oke, ini aku kasih datanya. Kasih datanya. Mana ada kalau nggak ada buka celananya kayak mana kau? Nggak tahu. Iya, dia aku Kau framing kau. cari-cari ke vagina keledai. Nggak mau. Kalian kenapa sih kepanasan kayak gitu? Itu udah ada kipas loh. Lah aku nggak kepanasan, saya kan nunjukin data ini Bang Esa. Oke. Aku kasih dalilnya sini. Aku kasih Kenapa dalilnya. yang kepanasan lu? Anak masih main boneka digauli. Ayo, anak masih main boneka ya. Dia yang kepanasan, ketawanya. Apa pakai data apa? Kamu pakai data apa itu? Nah, kok data apa? Ini kan jelas. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana respon teman-teman terhadap video yang barusan kita dengar dari awal hingga akhir? Satu pernyataan yang harus saya katakan, kalau Anda tidak setuju, kalau Anda kepanasan, ya skip saja. Kalau Anda tidak mau belajar, ya silakan buta selama-lamanya. Kalau Anda tidak mau dengar data-datanya, ya udah silakan dengar Ustadz Anda. Tetapi yang namanya belajar untuk mencerdaskan banyak orang, maka kita harus siap membuka literatur yang bertanggung jawab. Dan apa yang disampaikan oleh para apologetik ini tidak ada istilah mau melukai, tetapi bagaimana membukakan fakta bahwa ada banyak yang mirip-mirip di dalam Quran dengan di dalam Alkitab, namun kisahnya itu berbeda. Pengutipan nama bisa saja sama, tetapi kisahnya itu bisa saja berbeda-beda. Hal ini menimbulkan
pro kontra atau kesalahpahaman yang selama ini begitu runcing, yang dibenturkan satu dengan yang lain, maka kita harus dapat mendudukkan pokok masalah itu dengan baik. Kita mau percaya keyakinan kita, ya terserah. Anda mau murtad, terserah. Anda mau mualaf, terserah. Semua ada konsekuensinya. Tetapi kita harus berdiri di dalam keimanan kita yang berlandaskan dengan baik, sesuai dengan sejarah, literatur, dan ceritanya itu tidak lompat-lompat, namun tertata rapi, dipercaya, disaksikan, bukan asal-asalan. Teman-teman, saya memberikan sebuah video ini supaya ada banyak orang yang akhirnya melihat data ini dengan terang dan berpikir bahwa apakah yang teman-teman yakini itu sudah benar, sudah tepat, atau hanya karena ajaran harus iman dan segala macam. Jadi kalau teman-teman kepanasan, ya berhenti saja, nggak usah baper, karena kita di zaman ini harus dapat mencerdaskan banyak orang. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Kristus memang selalu memberikan kami perintah untuk meluruskan orang-orang yang menyalahpahami kekristenan. Mungkin teman-teman melihat ada banyak persamaan antara Quran dan Alkitab, nama-nama tersebut, tetapi kami harus percaya bahwa yang detail, yang tertata itu ada di Alkitab. Teman-teman boleh membantahnya dengan literatur, jangan bantah dengan lapor-melapor. Itu namanya anak kecil, tidak dewasa, bahkan tidak siap untuk menggunakan akal sehat. Betapa pentingnya kita mencari sesuatu untuk memperkuat keimanan kita. Bantahlah data-data itu dengan data, bantahlah literatur yang dibacakan dengan literatur. Jangan dibantah dengan cara melapor, itu namanya tidak dewasa. Teman-teman, kiranya kasih Kristus mencerdaskan Anda, memberi kesempatan kepada Anda untuk menerima keselamatan yang hanya di dalam Yesus untuk semua orang, untuk dunia ini. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung